Oke. Oh, malam malam malam. Bro Andri ikut kok ya. Sepertinya sedang flu sedikit, tapi kayaknya dia ikut ya. Eee, Nanti akan ada input sedikit juga seperti biasa dari Bro saya ya. Nah, ini Bro Andrinya udah muncul nih. Oke. Lagi di Melbourne. Sebelumnya gua nggak tahu ya, apakah ada teman-teman yang di Kalimantan ya posisinya ya. Kalau ada, ya kalau bisa cabut dulu kemana yang lebih aman, kalau tidak aman, ya kalau nggak bisa keluar ya stay safe ya. Hazy ya, gue lihat foto videonya sih sangat parah sekali ya, jadi tolong jaga diri ya teman-teman ya. Ini sebuah mukjizat Bro Andri on time. Seperti biasa nanti gue akan bahas makro sedikit, kayaknya slide-nya ada sekitar 20, habis itu mungkin ada input sedikit dari Bro saya, teknikalnya IHSG ya, lalu kita Q&A seperti biasa ngobrol-ngobrol ya. Ini gue belum nyalain ini, video background-nya sebentar. Nah, oke. Wah, amat nih jam 11 live, biasa kita kelas online juga sampai jam 12, jam 1 ya. Oke, udah kan ya? Jam 8 kan? Nah ya oke, udah jam 8 ya teman-teman ya, kita mulai aja ya. Ini yang telat ya udah, entar paling yang telat ngoceh lagi kok, tadi bahas apa aja, boleh share slide-nya nggak, boleh bagi rekaman nggak, padahal dianya yang telat ya. Terakhir kita mulai Sabtu pagi, kita bikin Sabtu pagi, banyak yang komplain, kerja, ya udah sekarang balik Sabtu malam lagi sama aja tetep pada telat ya. Ya susah lah. Oke, nah sebentar. Oke, kita masuk ke materi sedikit ya teman-teman ya. Ini kan live rutin bulanan. Nah terakhir kan kalau nggak salah tanggal berapa ya terakhir kita live ya? Akhir bulan lalu juga ya seingat gue ya. Nah jadi ini udah sekitar sebulan nih ya. Nah jadi ini gue bakal update kalian bulan Agustus tuh udah ada kejadian apa aja, udah ada update-update apa saja. Nah kenapa judulnya recalibration ya? Karena menurut kita teman-teman sekarang yang dulunya permainannya kayak gimana, terutama kalian ya tahun lalu mungkin ngejar MSCI atau apa segala macam ya. Ini sekarang udah beda gitu. Jadi kita sebagai investor ya tugas kita kita kalibrasi ulang gitu ya. Kalibrasi ulang tuh kita setting ulang gitu. Oke dulu apa yang gue pantau, sekarang gue pantau mungkin berbeda. Dulu gue cek saham mana Konglo target MSCI-nya harganya berapa, sekarang ya mungkin yang gue cek balik lagi ya corporate action, backdoor listing dan lain-lain ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau yang apa ya, kalau yang ngerti mobil ya itu kayak lu balancing ulang, lu spuring ulang gitu ya. Lu setting ulang lah pokoknya ya. Jadi kalau emang situasi marketnya berubah, situasi makronya berubah, ada beberapa apa regulasi atau peraturan juga berubah ya kita sebagai investor tugas kita tinggal ikut juga portfolio kita tinggal kita atur juga ya. Kita ubah juga ya. Ini sedih nih kok gua keluar keluar pindah saham, malah saham yang gua jual terbang, yang gua beli malah belum terbang ya. Ini terjadi di semua orang menurut gua ya, terutama di fase-fase sekarang nih ya. Karena sekarang setelah MSCI, nanti gua bahas sedikit ya. Setelah MSCI tendang-tendang perusahaan emiten-emiten kita yang menurut dia nggak pantas masuk, FTSE juga tendang ya. Sekarang tuh kita balik lagi ke fundamental, fundamental play gitu ya. Nggak ada lagi hitung-hitungan gampang for now ya. Nggak ada lagi hitung-hitungan gampang. Oh, misalnya contoh apa ya tahun lalu ya, PTRO gitu, 13.000 masuk MSCI, ya udah deh tinggal tarik ke 13.000 otomatis masuk. Nah sekarang nggak ada hitungan-hitungan yang kayak gitu ya, tarik-tarikan yang kayak gitu tuh lagi nggak ada. Jadi kita balik ke fundamental play. Nah itu yang bakal kita bahas. Oke, beresin slide gue dulu lah ya. Seperti biasa teman-teman ya, kalian yang kalau udah ikut kelas online udah tau lah ya. Pokoknya di Stockwise kita fokusnya kelas
edukasi multi-bagger investing. Nah, pendekatan pribadi buat kalian mandiri ya. Kita pengen ngajarin, kita pengen jawabin kalian, tapi kita pengen kalian tuh mandiri. Makanya kadang mungkin kalau Bro Andre agak-agak kesel, agak-agak keras kepada yang nanya-nanya next multi-bagger apa, next beli apa, ya dari awal memang kita tidak mau tuh kayak gitu. Kita nggak mau kalian tuh kerjanya cuma nunggu nunggu dikasih tahu terus ikutan belinya pas di atas dan segala macam, nggak mau ya. Ujung-ujungnya pasti rugi gitu. Karena kalian nggak tahu apa yang kalian beli, kalian nggak ngerti apa-apa ya. Kita nggak mau kayak gitu, teman-teman ya. Nah, lalu nomor 3, fokus di analisa fundamental dan corporate action. Kalau tahun lalu mungkin memang kita fokusnya langsung ke MSCI ya, gampang itu targetnya. Nah, sekarang balik lagi fundamental corporate action. Kalau ini jujur menurut gua kalian harus lebih niat, kalian harus cari informasi, kalian harus gali, kalian harus hitung, kalian harus analisa. Ya, kalau enggak kalian pasti buta, kalian pasti ketinggalan. Oke? Lalu nomor 5, komunitas terbuka. Ya ini kalian udah tahu lah ya, Discord bebas ngobrol, kita nggak akan lock. Lalu Stockwest sekali lagi teman-teman bukan tempat titip dana, bukan fokus di stock pick harian, walaupun sekarang ada kampus saham ya yang insight trading. Kalau kalian memang lebih aktif, kalian boleh ikutin. Di situ ada bro saya yang lumayan aktif update ya. Tapi itu pun dia cerita sama gue, itu pun dia nggak tiap hari gitu. Kalau emang marketnya lagi jelek, ya udah dia nggak maksa, dia nggak ambil posisi gitu. Jadi kita juga menyesuaikan market aja ya. Lalu terakhir juga tidak ada rekomendasi saham. Kalian yang ikut batch terakhir bulan Agustus itu kan kebetulan day 5-nya kita ubah dari offline jadi online ya. Nah, di situ memang ada watchlist ya. Tapi watchlist itu juga ya bukan buat kalian HK gitu asal beli all in, bukan. Ya itu buat kalian oke, dikasih watchlist 1 2 3 4 5, oke 5 ini akan gue pelajarin. Kan kan biasa suka banyak yang bingung, kok saham ada 900, gue mulainya dari mana? Ya udah nih lu mulai dari watchlist. Misalnya ada 5, ada 10. Nah, udah lu pelajarin itu aja dulu. Kalau dari situ semua tidak ada yang menarik, tidak ada yang cocok, ya udah cari lagi yang lain. Kalau ada yang cocok, ya udah boleh mulai masuk ya. Tapi bukan berarti dikasih watchlist 5, udah 5-5-nya kalian semua masuk gitu, bukan ya. Itu hanya untuk dipelajari. Karena balik lagi, kita juga nggak ngatur sahamnya. Kita cuma pelajarin, melihat, oh ada perusahaan menarik, ada yang mungkin harganya murah atau salah harga. Atau mungkin berpotensi besar. Udah, kita juga nggak ngatur, ownernya juga tergantung. Corporate actionnya juga tergantung gitu ya. Jadi kalau turun, ya kita juga ikutan turun sebenarnya. Bahkan ada juga beberapa yang kita sudah cut loss juga ya, yang sebelum-sebelumnya masuk ke watchlist. Jadi balik lagi kalian harus ikut mantau, kalian harus ikut pelajarin ya, kalian harus tahu apa yang kalian beli. Oke. Nomor 3, bukan skema cepat kaya atau membeli saham gorengan ya. Lalu nomor 4, tidak cocok bagi yang malas belajar. Jadi kalau kalian cuma maunya dapat stock pick terus kalian beli terus kalian kaya, udah nggak pernah rugi 100% selalu untung, ya mungkin by now kalian mungkin udah kesel kali ya, udah merasa tidak cocok gitu ya. Tapi menurut gua introspeksi diri lah. Di sini kita sama-sama belajar. Bahkan gua dan Bro Andri kita juga sering ngomong, Bro Andri juga sama, kita sering ngomong, kita juga ada rugi gitu. Yang penting untungnya lebih banyak dari ruginya gitu. Gak mungkin ada orang yang 100% win rate selalu untung, itu nggak ada teman-teman. Oke? Nah, lalu disclaimer terutama hari ini ya seperti biasa ini live bulanan, jadi antar akan ada bahas emiten, nanti Q&A kalian bakal kita jawabin, bahkan di materi gue sebenarnya ada banyak emiten kali ini ya, yang gue sebutin karena berhubungan dengan MSCI dan FTSE dan lain-lain, itu tidak rekomendasi ya, kalian pelajarin lagi, kalian baca lagi. Oke? Belajar mandiri. Nah, sekarang kita masuk materi dulu teman-teman ya. Nah, tadi gue udah bilang terakhir kita ketemu Live Insider itu di akhir Juli. Nah, ini satu bulan Agustus ini sebenarnya update paling besar, paling pentingnya menurut gue di 3 ini ya. Hari ini kan tanggal 22 kita Stockwise Live. Tanggal 12 kemarin itu MSCI August Index Review, ya itu per kuartal. Lalu tanggal 19 itu ada rapat Dewan Gubernur soal bank rate. Lalu tanggal 21 kemarin, baru kemarin aja ya, tadi pagi bahkan ya, baru banyak yang bahas, itu FTSI juga keluarin update soal bulan ini, gitu ya. Di luar ini sebenarnya ada beberapa mungkin pidato dari Pak Presiden, mungkin ada update seperti pemilihan Gubernur BI ya, Bu Destri yang katanya menaikin itu kemarin. Terus di luar itu juga ada mungkin hal-hal makro lainnya ya, Fed dan Trump lain-lain, itu nanti akan gue bahas sedikit ya. Nah sekali lagi buat yang telat join, hari ini gue bakal bahas makro, ada materi sedikit dari gue, kita update bulan ini apa aja yang udah terjadi, apa aja yang udah berubah. Habis itu seperti biasa, mungkin bro saya akan ada input soal teknikalnya IHSG ya, lalu kita akan masuk ke Q&A. Oke? Ini kalian sebut emiten ntar ya, pas di Q&A, sabar ya. Lanjut, oke ini soal si MSCI ya, ini kalian semua seharusnya by now kalian sudah harus tahu, tapi buat yang belum ngikutin, yang masih newbie, tetap gua update lagi ya. Jadi MSCI ini kan indeks luar yang
mereka tuh gerakin uang tuh triliunan, belasan puluhan triliun, jadi sangat menggerakkan market Indonesia. Nah, sayangnya memang sejak Januari akhir itu kita di-freeze. Di-freeze itu uang asing nggak mau lagi masuk, uang asing yang ngikutin patokannya MSCI ya. Dia nggak mau lagi masuk ke saham Indonesia. Tapi kalau ada saham Indonesia yang jelek, mereka tetap keluarin. Ya. Jadi dampaknya apa? Duit yang keluar banyak, duit yang masuk nggak ada. Ini sebenarnya yang menekan, salah satu yang menekan IHSG kita itu paling gede. Ya. Keluarnya itu puluhan triliun. Nah, bulan Agustus kemarin dia ada update, tanggal 12 ya, ini update-nya. Gua ringkas aja langsung ya, kalian jadi nggak perlu baca dokumennya panjang lebar ya. Intinya 12 Agustus dia keluarin hasil reviewnya, 13 subuh kalau di kita ya. Ada satu saham yang turun dari mid cap turun ke dari standard cap turun ke small cap, yaitu Cepin ya. Sebenarnya turunnya kenapa? Simple, harganya turun ya. Kita kan kena market crash dari awal tahun sampai sekarang. Jadi itu ada harga minimumnya kalau lu mau stay, ada market cap minimumnya kalau lu mau stay di standard cap. Nah, tapi karena dia turun jebol lewatin dari itu, ya udah dia turun ke small cap. Simpelnya sebenarnya seperti itu ya. Nah, jadi ini dia udah di-announce nih, Cepin akan turun, lalu Goto bakal keluar ya. Goto dikeluarin total, kenapa? Mungkin kalau kalian ada yang nyangkut juga ya, Goto harganya kan stay di Gocap, per sekarang harga 50 itu kan batas paling bawah ya. Kecuali masuk ke papan pemantauan khusus, itu baru bisa di bawah 50. Tapi kan papan pemantauan khusus juga ada syarat-syaratnya ya. Contohnya transaksi di bawah kalau nggak salah 5 juta rupiah per hari itu akan masuk. Nah Goto enggak, Goto tuh harinya tetap ratusan juta atau bahkan miliaran gitu. Jadi dia nggak akan bisa masuk tuh ke papan pemantauan khusus. Jadi dia nyangkut di Gocap. Ya. Nah banyak sekali uang asing itu nyangkut di sana, termasuk MSCI. Dulu Goto itu sempat masuk MSCI. Jadi banyak uang asing masuk sana. Ya. Jadi menurut gua Goto ini memang problem. Menurut MSCI ini mungkin saham udah jelek banget, udah nyangkut di Gocap, tapi gue mau keluar juga nggak bisa gitu, karena gue cuma bisa jual di Gocap, nggak ada yang beli. Uang mereka kan gede sekali, triliunan, nggak ada yang beli. Ya udah stay di Gocap forever gitu. Nah ini asing paling nggak suka. Ya asing tuh syarat paling utamanya itu adalah accessibility. Gue mau beli gampang, gue mau jual juga gampang. Nah itu mereka paling suka. Makanya mereka sukanya kalau di Indonesia itu saham-saham blue chip ya. Banks kita, nah mereka suka tuh. Gue mau beli berapa ratusan M triliunan bisa. Gue mau jual juga cepet gitu. Nah ya, jadi ini Goto memang menurut gue problem. Kalau Goto sampai nggak dikeluarin dan mereka nyangkut terus, itu bisa jadi salah satu faktor mereka tendang kita dari emerging market. Jadi ya akhirnya Goto dikeluarkan, tapi tetap aja mereka masih akan nyangkut di Gocap gitu ya. Nanti akan ada update sedikit dari BI untuk soal isu ini ya. Jadi nanti kita bakal bahas juga. Ya. Nah, tanggal berlakunya ini itu 1 September, teman-teman ya. Jadi minggu depan ya. Jadi ini kemarin mereka announce tanggal 12, berlakunya itu di akhir bulan ya. Di akhir bulan Agustus. Jadi mereka selalu kayak gitu. Awal tengah bulan announce, akhir bulan baru eksekusi. Ya, cuman begitu di announce sebenarnya udah pasti udah pada gerak duluan gitu. Jadi yang dikeluarin nih Cepin, Goto pasti yang jualan udah otomatis makin banyak ya. Nggak perlu nunggu sampai akhir bulan. Oke. Nah, lalu yang paling penting freeze-nya masih dilanjutkan sampai November. Kemarin ini sempat pas tanggal 12 sore malam itu sempat banyak rumor ya. Rumornya ini kayaknya ada rumor nih MSCI bakal unfreeze ya. Bakal unfreeze terus langsung mulai beli lagi saham Indo. Nah, itu gue bingung. Namanya rumor susah dicari mulainya dari mana. Tapi menurut gue tidak masuk akal. Secara apa ya, secara syarat dan yang dibutuhkan dari MSCI itu kita masih belum gitu loh. Data-data yang kita kasih ke dia menurut gue masih belum standarnya internasional. Lalu saham-saham kita masih ada yang kayak Goto, di mana dia nyangkut dan nggak bisa keluar. Jadi menurut gue itu agak-agak mustahil lah. Ya. Tapi memang pada hari itu sebelum update MSCI ini keluar, semua saham tuh terbang gitu ya. Jadi mungkin banyak juga yang FOMO jadi ikutan beli di atas ya. Tapi pas keluar ternyata enggak, masih tetap freeze. Ya ada koreksi-koreksi sedikit ya, mungkin ya ada retail-retail yang kepancing juga dan nyangkut ya. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi nomor satu freeze-nya masih berlanjut sampai November ya. Nanti November kita baru lihat lagi, MSCI baru review lagi, lo aman atau enggak. Menurut gua sih seharusnya aman ya. Semoga seharusnya November udah dibuka. Kalau udah dibuka ya saham-saham Indo mulai bisa masuk lagi, bisa dapat foreign inflow lagi. Semoga ya. Tapi ya balik lagi suka-suka MSCI ya. Makanya maksud gue mulai sekarang, mulai dari awal tahun harusnya, kalian tuh nggak boleh fokus ke saham-saham yang ngejar MSCI dulu, itu nanti dulu. Kalian fokus ke saham-saham yang lain dulu, yang memang fundamental bagus, yang memang salah harga, yang memang ada corporate action. Oke? Lalu nomor 2 ada metodologi extreme price increase ya. Ini sebenarnya udah diberlakukan lama. Ya. Jadi intinya adalah saham lu nggak boleh naik terlalu gila dalam misalnya 1 bulan naik 100%, itu nggak boleh. Itu otomatis nggak masuk gitu.
Walaupun market cap lu udah cukup, tetap nggak masuk ya. Nah, kemarin sebenarnya di-update. Kalau free float lu gede, ya, contohnya sebenarnya ini saham-saham blue chip kita, big banks kita, ya. Itu nggak apa-apa, mau naik terbang tinggi nggak apa-apa. Kenapa? Free float lu gede, ya. Intinya dia mau masuk gede keluar gede itu gampang. Jadi terserah lu mau terbang gimana. Yang penting gua keluar masuk gampang. Dia paling nggak seneng yang lu keluar masuknya susah setengah mati, lu main terbang-terbang. Gua nggak mau. Gitu, ya. Oke. Nah, lalu ini kemarin ada 9 saham yang dikeluarin dari MSCI Global Small Cap Index per bulan ini ya. Nah, jadi habis keluar berita ini sahamnya udah pada merah. Cuman sekarang kan ya udah yang mau keluar udah keluar, dia udah mulai ribon-ribon dikit. Nah, cuman nanti nih minggu depan ya, di hari terakhir transaksi trading day bulan Agustus baru asing-asing yang pegang saham ini, 9 saham ini bakal jualan. Ya, mereka bakal keluar. Nah, kebiasa kalau kayak gini, teman-teman, ini tergantung owner. Ya, ada owner yang memang misalnya dia mau nahan, ya mungkin aja. Oh, misalnya lu mau keluar, gue tahu nih hari terakhir Agustus dia mau keluar sekitar berapa, berapa ratus M. Kalau ada owner yang bermodal dan dia mau makan, dia akan makan. Mumpung ada yang jual, kapan lagi kan? Kalian mau beli barang dari retail misalnya, ngumpulin barang dari retail, gue nungguin retail mau jual 100 M, itu lama banget teman-teman ya. Mau beli, kapan sih retail bisa jual sampai 100 M, itu ngumpulin dikit-dikit setiap hari. Nah, ini dalam satu hari nanti akan ada asing-asing pada jualan ratusan M, puluhan M, ratusan M. Nah, itu kapan lagi ya? Kalau owner yang ada duit, mungkin dia akan makan sekalian. Ya udah, jadi at least barangnya pindah dari asing jadi ke dia. Kalau owner yang nggak ngurus sahamnya, ya udah, bakal ada yang jualan puluhan ratusan M, ya turun sahamnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi balik lagi, kepentingan ownernya apa? Oke, nah next tanggal selanjutnya ya, tadi kalau tanggal 12 MSCI, minggu depannya itu update dari BI ya. Suku bunga ya, cuman suku bunga kita masih ditahan teman-teman ya. Bulan depan bakal ada rapat lagi, nah itu bakal lihat lagi kira-kira bakal dinaikin atau enggak. Ini sebenarnya bulan Juni udah dinaikin. Dari 4,75 naik ke 5,75. Kenapa? Buat jaga rupiah. Kalian tahu rupiah kita sangat melemah setahunan ini ya. Gua ini kausi juga berasa banget ya, semuanya naik sekitar 20-30% dibandingkan terakhir kali ke sini gitu. Kenapa? Ya harga rupiahnya melemah gitu ya. Jadi apa-apa cost gue tuh naik 30%. Mereka nggak ada masalah gitu. Nah, itulah problem kita sebagai WNI ya teman-teman ya, agak hard mode sedikit ya. Nah, BI rate dinaikin ini sebenarnya purpose-nya untuk menjaga rupiah. Tapi mereka nggak boleh naikin terlalu gila juga. Kenapa? Mungkin banyak orang-orang yang ambil KPR dan bisnis-bisnis yang ambil pinjaman itu semua mampus juga. Jadi ini tugasnya BI, maintain balance ya. Tapi kalau terlalu rendah, ya rupiah jadi nggak menarik, rupiah jadi melemah terus gitu. Makanya kemarin mereka sempat naikin ke 5,75. Nah, per sekarang masih ditahan. Menurut gua mau nggak mau ya. Kalau dia naikin terus 6,25 ya mungkin rupiah akan menguat, tapi ekonomi mati juga, lesu juga. Itu nggak bisa juga ya. Jadi mungkin nextnya semoga mungkin masih ditahan unless US naikin ya. US kalau naikin suku bunga ya mungkin mau nggak mau Indonesia juga naikin lagi. Jadi ya mungkin kalau kalian punya bisnis yang jalan bisnis mungkin berasa ya agak kontraksi sedikit, ya agak turun sedikit omsetnya atau mungkin yang mau ekspansi juga jadi nahan-nahan ya. Ini memang dampaknya teman-teman. Ya. Oke lanjut next itu FTSI ya ini baru kemarin ya teman-teman ya. Ini perubahan yang lumayan banyak walaupun intinya tetap masih di freeze ya. Jadi si FTSI ini ngikutin si MSCI ya. Ini baru pengumuman kemarin 21 Agustus, efektifnya masih bulan depan ya, 1 bulan lagi. Oke, sama intinya masih di freeze, nggak ada emiten-emiten yang bisa masuk ke dalam FTSI, otomatis nggak ada fund-fund asing yang patokannya FTSI bakal beli saham-saham Indo. Yang ada malah dikeluarin. Contoh ya di sini, large cap tidak ada perubahan, mid cap itu ada yang dikeluarkan yaitu BSDE ya. Kalau kalian perhatikan keluar berita ini BSD-nya turun ya. Walaupun kemarin sempat ada naiknya juga ya. Lalu kalian lihat di small cap juga sama, small cap 10 saham dikeluarin, turun ke micro cap ya, sebenarnya bukan dikeluarin ya. Jadi kalian lihat di atas small cap 10 turun, tapi di bawah micro cap 10 naik, 10 masuk gitu ya. Jadi mereka turun pangkap dari small cap ke micro cap. Kalau MSCI itu nggak ada, MSCI Indo tuh cuma ada small cap, standard cap. Kalau FTSI lebih banyak ya, ada large, ada medium, ada small, micro ya. Yang small ini turun ke micro ya intinya tetap aja bobot lu turun, tetap ada outflow ya, asing bakal jualan. Nah, bahkan di micro cap yang keluar banyak juga 28 ya. 28 saham dikeluarin. Nah, jadi ini lagi-lagi outflow lagi ya. Jadi ya tidak heran pokoknya kalau kalian tarik 8 bulan terakhir itu
foreign outflow itu 80-90 triliun ya. Soalnya kayak gini teman-teman ya, saham-saham yang bagus nggak boleh masuk, saham-saham yang jelek dikeluarin, saham-saham yang free float kecil dikeluarin, saham-saham yang masuk high shareholders concentration dikeluarin gitu. Jadi ya udah outflow aja terus gitu ya. Jadi ini benar-benar kita tuh lagi digempur habis, tapi menurut gua selesai buangan ini semua ya, ini kan bulan depan beres ya, akhir Agustus sama 21 September ini jualan semua, saham kita tuh sebenarnya beneran balik jadi fundamental ya. Nah nanti kalau memang kalian pilihnya saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang sebenarnya bisnisnya nggak ada masalah, cuman sahamnya turun. Ya nanti bisnisnya membaik, mungkin secara makroekonomi juga membaik, bisa aja mereka masuk lagi ke FTSI, ke MSCI, itu sangat bisa sekali teman-teman ya. Jadi ini di sini peluangnya, di sini tuh makanya recalibration teman-teman. Ini sekarang waktunya lu kalibrasi ulang portfolio lu. Saham-saham yang lu pegang yang emang masih bagus, lu mau hold boleh, lu mau average down boleh. Yang udah jelek, udah nggak ada kepentingan, lu harus mau nggak mau cut loss gitu. Ya, live terakhir kita udah sharing ya, kebetulan Bro Andri nggak ikut, kita udah sharing uh, Bro Andrian udah cut loss 2M lebih kalau nggak salah, Bro saya juga nggak tahu berapa, ya semua udah cut loss banyak gitu. Bro Andri bahkan udah update kemarin pasti kelas online gitu ya, setahunan ini udah cut loss mungkin 60-70M gitu. Nah, kenapa cut loss? Ya karena setelah dihitung ulang, direkalibrasi ulang, ini portfolionya, emiten-emitennya, ada yang, oh udah kelar story-nya. Kebetulan dia kena crash, story-nya udah kelar, nggak ada kepentingan naik lagi, ya udah, cut loss cari ke yang ada kepentingan, yang bisa kasih kita gain, balikin kerugian kita. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sedikit update global ya. The Fed kalau kalian tahu ini kan yang nentuin suku bunganya US. Ya karena US masih negara superpower, dolarnya masih dipakai kemana-mana, suku bunga yang diatur sama Fed ini tuh sangat dampaknya sangat besar. Mereka kalau sampai naikin ya, semua duit bakal lari ke US lagi. Gitu. Ya tapi of course berdampak ke sama seperti yang tadi berdampak ke ekonomi mereka juga. Ya. Jadi per kemarin dia masih nahan, ya di akhir bulan kemarin dia masih nahan, walaupun di sini gue ada tulis ya, 3 dari 12 anggota Fed itu tuh udah bilang ini kayaknya udah boleh kita naikin ya, tapi masih minoritas. Nah kemungkinan sih nextnya bakal ada kenaikan sih ya, itu sekitar pertengahan bulan September itu orang ekspektasinya udah naik. Nah gue nggak tahu bakal naik atau enggak. Menurut gue setahun ini bisa jadi bakal ada naik sekali lah at least ya si Fed itu ya. Nah tadi gue bilang kalau Fed naik kemungkinan besar BI juga bakal naikin. Ya, bahkan bukan BI doang, negara-negaranya juga mungkin semua menyesuaikan mengikuti. Kenapa? Kalau enggak, semua duit bakal keluar dari lu larinya ke US. Ya. Demi enggak itu ya, dia naikin, lu naikin. Tapi biasa dampaknya kemana? Aset-aset yang berisiko. Saham, orang biasa keluar dulu dari saham, keluar dulu dari kripto, ya. Larinya ke yang aman-aman, yang pasti-pasti dulu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebagai investor ya tugas kita pantau. Cuman kemarin dia masih ya udah kita stay aja. Ah ya udah tenang gitu ya. Next kita pantau lagi di pertengahan bulan September. Oke. Nah, lalu ini yang tadi gue bilang ya, kemarin baru ada wacananya ya. Bakal ada aturan baru di mana harga 50 udah bukan lagi harga paling bawah. Ini bukan masalah papan pemantauan khusus. Kalau yang FCA, papan pemantauan khusus, memang selama ini bisa turun ya. Dari 50 sampai ke 1 itu bisa. Tapi sistemnya kalau kalian pernah coba, sistemnya itu per sesi ya. Sesi jam 9 kalian pasang, jam 10 baru tereksekusi. Jam 10 pasang, jam 11 baru tereksekusi. Bukan kayak kita pasar biasa, setiap detik, setiap menit itu bisa jual beli, bukan gitu ya. Cuman aturan baru ini lagi mau tes ya, saham yang lama digocap bakal bisa turun dan ini pasar reguler, pasar normal. Jadi transaksi normal gitu di bawah harga 50 ya. Nah, ini menurut gua pribadi ini aturan yang mungkin agak-agak ditekan karena si Goto itu teman-teman ya. Karena MSCI mau keluar dari Goto, kalau gua nggak bisa keluar, gua bisa mungkin gua turun dulu ke Frontier karena saham lu sampah banget. Gua nggak bisa gerak gitu. Jadi mungkin ini salah satunya ya. Jadi BI keluarin peraturan ini, fokusnya menurut gua salah satu itu Goto. Jadi Goto akan bisa turun di bawah 50, artinya ya ya kalian yang nyangkut di gocap ya bakal bisa jualan sih, harganya bakal turun gitu ya. Cuman nggak tahu aja turunnya bisa sampai ke berapa gitu. Oke, nah uji cobanya mulai minggu ini bakal dicoba mock trading, tapi bukan di market langsung ya. Mereka di mock tradingnya biasa ada sistem apa ya backup sistemnya lah buat mereka testing testing fitur baru gitu ya. Nah lalu kalau benar-benar aman, efektifnya mereka mau mulai tanggal 7 September ya.
Nah, di bawah ini kalian bisa lihat ini beberapa emiten-emiten yang bakal kena aturan ini ya, di mana mereka bisa turun ke gocap ya, tanpa perlu masuk papan pemantauan khusus ya, tanpa FCA ya. Nah, yang gua tandain paling penting itu Gotoh, kenapa? Karena itu yang paling gede di sini ya, market cap-nya paling gede, yang retailnya paling banyak, yang MSCI, FTSI juga mau keluar ya. Nah, selain itu ya gua nggak tahu ini emiten kalian ada pegang nggak? Kalau ada ya tahu, asal tahu aja ya, ini bakal bisa turun di bawah gocap intinya ya. Intinya pokoknya harga 50 ke bawah kalian bisa transaksi normal. Bagus buat kalian yang emang udah lama pengen exit ya. Akhirnya liquid gitu, kasar ngomong bisa gerak gitu ya, bisa jual. Tuh jeleknya turunnya bisa sampai satu gitu ya. Di sini gue lupa masukin tapi arah ARB-nya juga berubah ya. Kalau eh, kayaknya 1 sampai 10 yang harga 1 sampai 10 perak itu arah ARB-nya cuma bisa gerak 1 perak teman-teman ya. Jadi misalnya nih kalau somehow somehow kalian pegang saham harga 1, arahnya cuma bisa naik ke 2. Itu udah 100% sih, itu udah 1 bagel teman-teman ya. Besoknya arahnya cuma bisa ke 3, berarti naiknya 50% ya. Besoknya 3 ke 4, ya berarti naiknya 30% gitu ya. ARB-nya juga sama, misalnya 10 cuma bisa ke 9, 9 cuma bisa ke 8 gitu. Itu 1 sampai 10. Kalau yang selebihnya dari itu masih sama ya, ARB 15%, arahnya 35% gitu. Oke. Ini sekilas kalian tahu aja karena belum dieksekusi, belum efektif dan belum tahu nanti 7 September bakal mundur nggak. Menurut gua mungkin bisa mundur ya. Tapi nggak bisa terlalu lama. Kenapa? Karena itu Gotoh ya. Menurut gua Gotoh ini udah apa ya? Diwanti-wanti lah sama MSCI ini dia. Kalau gua nggak bisa keluar dari Gotoh ini, ya gua bisa harus turunin peringkat lu menurut gua ya. Jadinya ini diberlakukan. Harusnya nggak bisa terlalu lama. Harus sebelum November MSCI bisa keluar dari Gotoh. Kalau bisa bersih, at least MSCI itu udah nggak ada beban gitu nyangkut. Nah mungkin dia akan unfreeze saham Indo. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya, cukup jelas ya. Nah, next ini ada sedikit soal rights issue, teman-teman ya. Jadi kan kita bilang sekarang balik lagi ke fundamental, balik lagi ke corporate action gitu ya. Ini beberapa doang ya, masih banyak lagi yang belum gua list. Ini beberapa yang masuk soon ya, yang udah keluar informasi atau belum soal yang mau rights issue gitu ya. Jadi ini kalian catat, pelajarin boleh gitu ya. Ini gua nggak tentu pegang ya, ini cuma buat kalian tahu aja ya. Ada juga yang mundur ya, kalau nggak salah ENRG itu mundur ya, kemarin katanya mau jalan tapi ternyata mundur. Nah ini kalian pelajarin lagi ya, intinya ini beberapa yang beritanya itu udah ada gitu ya. Yang perlu kalian perhatikan seperti biasa, nomor satu, rights issue-nya itu seberapa besar ya, bandingkan dengan market cap-nya. Contoh, market cap-nya kalau misalnya ratusan miliar tapi dia mau rights issue triliunan, nah itu bagus ya. Ibaratnya kalian kecil tapi mau diinjeksi duit yang jauh lebih besar dari kalian, nah itu pasti ada something, itu oke. Nah, kalau misalnya market cap-nya let's say 100 triliun, tapi rights issue-nya cuma 1 triliun, nah itu kan kalian udah gede, tapi cuma mau disuntik 1% dari market cap kalian, itu mungkin kurang semenarik itu. Ya. Nah, lalu kedua, itu nomor satu. Kedua, duitnya mau dipakai buat apa? Dia mau suntik misalnya 1 triliun, tapi buat apa duitnya? Buat bayar utang, nggak seru. Tapi kalau buat ekspansi, buat buka pabrik baru, buat nambah lahan baru, nah itu menarik. Ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, ini satu-satu kalian boleh cek, kalian pelajari lagi ya. Sekali lagi ini bukan stock pick, lu jangan langsung beli, lu jangan whatever lah ya. Kalian ini beberapa listnya, I'm pretty sure bakal masih ada lagi yang mau raise issue. Kenapa? Karena BI memperlakukan itu apa perusahaan kita wajib naikin free float semuanya ya. 3 tahun ke depan BI mau minimum free float di bursa kita itu 15%. Banyak perusahaan yang belum nyampe, jadi mereka akan mesti rights issue, mesti private placement dan lain-lain ya. Nah ini salah satunya teman-teman ya. Jadi ini boleh kalian pelajarin lagi. Nah, next. Nah, ini ada bagian baru yang jujur pas siapinnya lumayan menarik ya buat gue ya. Ini simple aja, teman-teman. Jadi, Stockwest kan kasih watchlist ya setiap batch ya, bulan Februari, lalu kemarin bulan terakhir paling baru itu bulan Agustus, bulan Mei juga ada gitu ya. Jadi gue sendiri juga penasaran gitu. Sebenarnya Stockwest watchlist itu seberapa efektif sih gitu ya. Nah, sebelum gue kasih ini sekali lagi teman-teman, ini kita cuma cek data ya. Ini bukan buat kalian langsung HK, langsung beli whatever, bukan ya. Ini kita cuma cek data aja ya. Jadi sama-sama tahu nih, oh ternyata Stockwest watchlist tuh kayak begitu gitu ya. Nah, ini data yang gua cek ya, per bulan Februari itu, ini gua yang di slide ini yang plus ya.
Jadi per bulan Februari pack itu ternyata dikasih tahu watchlist disebut di sana sama Bro Andri perubahannya udah plus 72% ya. Tapi ini tentunya tidak seperti ini, tidak langsung naik doang teman-teman ya, ada turun dan naik, ada turun dan naik gitu. Cuman per sekarang per harga terakhir plus 72%. Itu bulan Februari. Bulan Mei ada juga beberapa ya, itu MGLV, PEK, PTRO, BBRI, Adaro, dan BMRI itu ini yang plusnya ya. Kenaikan tertinggi itu MGLV. Ini kalian kalau lihat di IG-nya Stoknya sebenarnya udah sempat di feature sih ya. Tapi naiknya kenapa kok? Nah ini yang harus kalian pelajarin ya. Yang ikut waktu itu watchlist-nya Bro Andri ada jelasin ya. Itu di bulan Mei itu pas masih offline ya di peak ya. Itu Bro Andri ada jelasin. Nah, kalau yang nggak ngerti naiknya kenapa, inget sekarang udah naik banyak. Sekarang udah naik jauh, lu jangan beli di pucuk ya. Lu pelajarin dulu kalau emang masih murah baru silakan ya. Yang lain juga sama ya. PEK juga lagi terbang, lagi ada beberapa kali ya. PTRO juga dari bottomnya udah naik lumayan gitu ya, sekitar 40-50%. Nah ini jangan langsung dibeli ya teman-teman ya. Lalu bulan Agustus kemarin ya, baru aja 2 Agustus ya awal bulan ini. Nah ini ada Bumi, PTRO, MGLV sini dan lain-lain ya. Bumi malah yang kenaikannya paling tinggi per bulan ini gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ya win-nya ada gitu dari watchlist itu, tapi tidak semuanya ya. Kenapa gue bilang tidak semuanya? Karena ada juga yang merah teman-teman ya. Nah jadi ini losersnya teman-teman ya. Bulan Agustus belum ada karena kebetulan bulan Agustus semuanya naik ya. Kita dari bulan Juli ke bulan Agustus itu IHSG bagus, jadi sahamnya naik semua. Nah yang batch Februari dan Mei itu ada yang merah. Ya di sini kan bisa lihat sendiri ya. Ada RISE, CBRE, BNI dari bulan Februari, lalu ada di bulan Mei itu ada RMKI, CBRE, PTBA. Ya. Nah ini sebenarnya dari watchlist-nya ya, pada saat di info itu sebenarnya kalau kalian perhatikan itu ada potential gain berapa, potential loss-nya berapa, itu nomor satu. Ya, jadi pas kalian lihat di watchlist itu udah ada potensi rugi itu bisa berapa, nomor satu. Kedua tergantung kalian dapatnya di harga berapa. Ya, kadang banyak sekali ya, banyak sekali yang curhat sama gue, cerita sama gue, tapi pas gue tanya dia belinya jauh di atas. Nah ini kita nggak bisa bantu teman-teman ya, kita nggak bisa ajarin kalian gitu, karena let's say disebut di watchlist harganya misalnya 400 ya, harganya 400 dia naik terus sampai 2000, tapi kalian belinya di 1800 1900 itu udah salah teman-teman. Itu kalian belinya udah terlalu tinggi gitu. Pas dibilang menarik di 400, naiknya sampai ke 800, 1200 itu udah satu bagger, dua bagger, 1600, tiga bagger. Masa harga naik udah 300%, kalian masih beli? Kecuali ada kepentingan, ada cerita, ada apa, oke. Tapi nggak bisa setiap saham kalian kayak gituin dulu. Lama-lama nanti kalian pasti kena gitu. Nah, yang gue perhatikan nih dari saham-saham yang ini, yang rugi-rugi itu biasanya gitu. Yang belinya itu kelewat tinggi. Itu satu. Lalu pas turun, kalian tuh nggak tahu gitu. Ini gue udah salah bukan? Ini gue udah beli ketinggian bukan? Atau apa? Kalian nggak ada cut lossnya. Kalian tungguin, kalian diemin sampai mungkin banyak yang share jadinya ya. Minus 70%, 80%, bahkan minus 90% juga ada. Nah itu ada salahnya. Ya. Mungkin udah tahu ini salah langkah, ada waktunya lo harus cut loss dulu. Nanti kalau ternyata makin bawah dia emang benar masih bagus, kalian tinggal beli lagi di bawah. Nggak perlu kalian diemin, hold, tunggu sampai minus 80-90%. Beda ya kalau minus kayak BNI nih menurut gua minus 17%, tapi ini blue chip ya. Blue chip mungkin kalian nanti akan dapat dividen sekitar 8%, berarti lossnya cuma tinggal 9%. 9% jujur ya, BNI minus 9% itu kecil ya. Kalian bahkan bisa cicil lagi setiap bulan sambil averaging, sambil nambah barang karena dia blue chip, dia rutin membagikan dividen setiap tahun. Nah CBRE di sini mungkin kalian tahu ya, ini ada corporate action, cuman sayangnya mundur. Tadinya mungkin Juni Juli, terus ternyata mundur sekarang kuartal 3 ya. Salah satu faktornya memang surat efektif dari OJK belum keluar. Ya. Perusahaannya memang mau. Ya. Ini nanti Bro Andre bakal jelasin lebih dalam. Ya. Nah karena corporate action mundur, wajar sahamnya juga turun. Yang penting corporate action beneran ada nggak, fundamentalnya beneran ada nggak, gitu ya. Nah lalu yang biasa banyak yang ini itu si RISE. Ya. RISE nanti dijelasin lebih lanjut lagi, cuman yang salah adalah kalau kalian sampai minus 70, 80, 90%, kalian kelamaan take action. Ya. Harusnya kalau memang udah selesai story-nya, nggak ada apa-apa lagi, ya at least minus 20, 30 mentok itu udah kalian harus dekat. Kenapa kalian nungguin saya minus 70? Ekspektasinya tuh apa? Gitu ya. Atau enggak at least lu udah averaging, at least minusnya mungkin nggak 70, mungkin lebih rendah. Ya, tapi kalau kalian diemin, kalian nggak averaging, kalian nonton doang tapi dia turun terus, nah ini ada yang salah. Ya, jadi kalian harus take action. Oke? Okay? Lalu di sini ya, apa ya, PTBA ya biasa ya, belum masuk siklusnya aja, tapi ini dia nanti juga akan bagi dividen.
Kalau RMKE, story-nya kemarin kelar, dia stock split udah lewat. Ini juga yang kemarin Bro Adrian, Bro saya udah share cut loss, gua sendiri udah bilang gua juga udah bersih, gua cut loss kemarin gua hitung-hitung sekitar 7,5 M ya. Itu gua cut loss, kenapa kok? Ya karena gua merasa kemarin stock split udah beres, story-nya udah beres, ya sudah, gua pindahin ke saham yang lain yang bakal jalan. Salah gua, kenapa? Karena dia sempat naik ke 9.500, itu gua multi bagger, gua nggak jual ya. Malah akhirnya jualnya di sekitar 2.000 3.000 kemarin gitu ya. Jadi ya udah tinggal dipelajarin pelajaran, next time gerak lebih baik lagi. Oke, next. Nah ini data aja buat kalian ya, mau screenshot boleh. Biasa kadang gua cari informasi itu dari sini ya. Jadi top gainer nih. Biasanya gua cek top gainer dan loser ya. Contoh, ini year to date 2026 ya. Saham mana yang naiknya paling tinggi, saham mana yang turunnya paling dalam. Nah, biasa gue perhatikan dari sebelah kiri nih teman-teman ya. Yang naiknya paling tinggi harusnya semoga ada something ya. Nah, ini dicek satu-satu nih, beneran ada nggak? Kalau nggak ada berita, skip. Mungkin gorengan doang ya. Kalau ada berita, nah coba cek beritanya. Kalau ada backdoor, coba cek backdoornya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau ditanya, kok gimana biasa pertama kali ketemu saham dari mana tuh dari sini ya. Ini year to date ya, berarti selama 8 bulan terakhir ya. Nah, top loser juga sama, kalian cek. Kalau ternyata ada perusahaan yang, oh fundamentalnya nggak ada masalah, bisnis sebenarnya masih bagus, ownernya masih makanin terus, tapi dia turunnya dalam, nah itu peluang juga ya. Ini contoh teman-teman ya, ini data doang, kalian mau screenshot silakan buat kalian pelajarin ya. Nah ini year to date berarti selama 8 bulan dan 22 hari. Oke, jujur gue pas bikin data ini gue juga baru lihat, anjir ini Alka, Agar, Euro apaan gitu ya, Alka paling gila ya, naik 1.100% gitu ya. Di saat market kita crash, rupiah kita melemah, dia naik 1.000%. Tapi gue nggak tahu apaan ya. Ini gue bener-bener baru lihat pas bikin data ini doang, pas bikin data ini doang. Jadi kalian boleh pelajarin lagi ya. Gue nggak tahu ada apaan ya. Jangan langsung beli. Lalu sebelah kanan top loser ada film. Aduh ini sadis banget ya film ya. Ini 94%. Ah gila, kalian masuk 1 M, kalian duitnya tinggal 40 juta anjir. Ya, ini makanya harus hati-hati teman-teman ya. Saham bisa terbang 1.100%, saham juga bisa turun 94%. Oke, ini year to date ya. Next kita lihat 6 bulan terakhir ya. Ini berarti mulai sekitar Februari lah ya. Masih sama sih, mirip-mirip ya. Karena kan kita crash itu mulai Januari akhir ya. Jadi ini sebenarnya mungkin overall masih mirip-mirip. Silakan kalian mau catat, mau screenshot ya. Lalu next, ini 1 bulan terakhir. Nah, ini yang mungkin paling recent ya. Berarti dari akhir Juli ke 22 Juli sampai ke 22 Agustus ya. Masih sama si Alka, sekali lagi gue nggak tahu apa-apa ya. MDIA kalau nggak salah kemarin ada berita, gue belum dalemin. DOOH kalau nggak salah ada berita backdoor juga ya. IATA juga kalau nggak salah ada berita backdoor dan lain-lain ya. Ini gue belum pelajarin semua satu-satu, tapi biasanya kalau ada kenaikan yang lumayan tinggi, baru kita cari tahu ini harusnya ada something. Karena kan dia naik gitu kan, nggak make sense ya. Lalu kalau gue mau kasih hint, mungkin biasanya dia naik volumenya gede teman-teman. Itu boleh kalian pelajarin ya. Jadi misalnya sahamnya naik tapi volumenya gede, puluhan M, ratusan M, itu boleh kalian pelajarin. Tapi kalau dia naik volumenya cuma 1 M, 500 juta, itu mah itu kemungkinan skip aja lah. Itu kan berarti duit kecil yang main. Itu bisa jadi bandar mancing-mancing kalian doang. Ya. Kira-kira logikanya seperti itu. Tapi baik lagi kalian cari tahu informasi lebih dalam dulu. Ya. Sebelah kanan, nah ini yang loser sebulan terakhir, ini ada yang gue ikutin sih. Ya. Jadi ya kalau kalian ada yang pegang di sini-sini, yang paling sadis itu nomor 2 ya. Baik bersama mencapai puncak, tapi sahamnya dibantai ke bawah ya. Hati-hati teman-teman ya. Udah sih ya, intinya begitu ya. Oke, ini terakhir dari gua. Menurut gua ini quote yang sangat penting sekali tahun ini, teman-teman ya. The big money is not in the buying or selling. Bukan kalian beli atau jual itu tuh bukan backing money gedenya itu bukan di sana. Yang gedenya itu di waiting, nunggu. Tapi nunggu apa kok? Satu, nunggu pegang cash, nunggu dulu kapan belinya. Tunggu udah benar-benar pelajarin, tunggu benar-benar sahamnya udah bottom, tunggu dia ada kepentingan naik, tunggu marketnya bullish. Nah, itu waiting satu. Kedua, kalian udah pegang barang, kalian nunggu ya. Pegang barangnya udah bagus, fundamentalnya udah oke, tapi barangnya belum naik kok atau malah turun, lu tunggu. Kalau bener perusahaannya bagus, beneran ada kepentingan, at some point dia akan pasti balik arah ya. Nah, jadi waiting teman-teman. Menurut gua tahun ini temanya itu ini ya. Lu beresin portfolio, lu kalibrasi ulang, and then lu nunggu. Lu nunggu momentum yang tepat buat hajar, lu nunggu ekonomi makro segala macam membaik ya. Perang aja belum beres, US Iran, Selat Hormuz aja belum dibuka ya. Rupiah kita masih gede, masih ambang-ambang 18.000 ya.
Belum problem-problem lain lagi, anggaran tahun depan MBG masih gede, Kalimantan kebakaran dan segala macam ya, masih banyak problem. Selama market masih kayak gitu, sabar. Ya. Nanti kalian mulai ambil-ambil posisi. Marketnya bagus, baru kita hajar lagi. Ya. Gitu teman-teman ya. Jadi sebagai investor kalian harus tahu kapan waktunya gue stay back, gue meditasi dulu. Makanya kayak gue jalan-jalan aja. Ya, gue di sini enak, hirup udara, langitnya biru, dan lain-lain ya. Keluar duit ya udah keluar duit gitu. Toh duitnya masuk market juga kemungkinan merah kan, ya udah mendingan gue spend di sini gitu. Enjoy dulu, marketnya nanti udah siap main lagi, nah kita baru hajar lagi. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Materi dari gue segitu aja. Next, boleh kalau ada dari, kalau nggak salah Bro Seya mau share soal technical IISG ya. Nah silakan Bro Seya langsung aja. Ini ada yang bilang tunggu ganti presiden, bukan gue yang ngomong ya. Suara gue jelas nggak ya? Jelas bro? Jelas. Jelas ya? Oke, gua share screen. Hmm. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya guys? Ya. Oke, wait. Oke, nah ini pergerakan ISG kita ya. Nah, tapi gue mau kasih tau dulu tadi trading plan hari ini. Ntar kita discuss di kampus saham aja di Discord ya. Karena hari ini tadi gue beneran tiba-tiba ada urusan harus ke rumah sakit ya. Mendadak dadakan. Nah, jadi sekarang mau bahas sedikit terkait IHSG ya. Nah, kemarin gue juga pelajari ya. Hampir semua saham kalian bisa lihat ya. Kayak BBRI, BBCA, nggak usah BBRI, BBCA, Bumi ya. Hampir semua modelnya sama. Namanya ini adalah namanya eh eh symmetrical triangle ya. Nah, ini nih. Ascending triangle. Nah, ini nih. Hampir semua saham tuh bentuknya begini. Nah, sekarang tunggunya apa? Tunggunya breakout ya. Nah, sebenarnya kalau ISG sendiri menurut saya pribadi ini udah mulai breakout ya, tanda-tanda breakout ya. Dan di sini ada gap ya. Sini ada gap nih. Jadi 6.500 sampai 6.600. Jadi view saya cenderung bullish ini maksudnya ya 60% lah ya, 65% lah, 65% sampai 70% saya cenderung ISG lebih ke arah naik ya. Lebih ke arah naik dengan target pertama 6.600, terus 67 ya. Target optimisnya dari mana sih 7.400 ya? Dari ascendingnya ini ya, dari ascendingnya ini berapa ya saya tarik ke sini. Kurang lebih dia juga di sama sesuai dengan Fibonacci-nya ya, di 7.400. Ini target optimis ya. Tapi ya 7.400 ini ya kita nggak tahu ya, maksudnya kapan ke sentuh. Bisa aja Desember, bisa Januari ya. Kita dari akhir Agustus ya. Jadi ya saya tetap optimis ya bahwa ISG bisa recovery. ISG skemanya lebih ke arah naik gitu ya kalau saya ya, view saya. Nah, tapi di sini memang perlu di note di 6.700 resistensi kuat dari mana? Karena kalau kalian zoom out ntar trading view-nya beberapa kali nyentuh ke 6.700 ya. Jadi ya memang 6.700 cukup kuat. Yang penting dia bisa break 6.700 yang ada kemungkinan ke 7.400. Nah, jadi terus kalau koreksi pun ya ada kemungkinan dia koreksi dari ascending triangle ini ya. Ya mungkin di 63, 61 ya, pokoknya kalau misalnya mau beres lagi pun harus di bawah 6.000 ya. Jadi saya kalau di bawah 6.000 ya udah tinut-tinut banget sih sebenarnya ya. Ah. Nah, terus kita lihat nih di sini saya tambahin dikit ya bahwa sebenarnya kita di Agustus ini naik. Di Agustus udah naik cukup tinggi, naik kurang lebih 4,6% IHSG-nya ya. Tapi ternyata net foreign sale masih tinggi ya, 1,41 T. Ya, jadi kenaikan IHSG ini didorong oleh broker lokal atau institusi lokal ya sebenarnya ya. Ya, jadi saya lihat ntar ketika IHSG udah mulai naik lebih confirm 6.700 dari 7.000, nah mungkin baru asingnya ikut beli ya. Asing memang biasanya tuh bukan yang pertama masuk, dia lihat udah stabil baru dia ikut entry gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua nih, nah tadi Ko Douglas juga udah sedikit bahas ya bahwa di September nanti ada saham di bawah 50 akan dibuka. Tentunya volatilitas di September akan tinggi. Ini menurut saya pribadi ya. Nah, ya, September pasti akan tinggi tuh karena kan dibuka ada yang yang ARB, yang ARA ya. Biasanya yang diperdagangkan cuman berapa emiten, sekarang dibuka gitu ya. Jadi tentunya pasti volatilitas di September akan tinggi. Dan juga kalau kita lihat di sini, ternyata September itu 33% ya kemungkinan naiknya. Jadi selama bulan September 9 dari total 9, 6 kali naik, 6 kali turun, 3 kali naik ya. Jadi probabilitas naiknya kecil. Tapi di sini yang saya mau note adalah tadi saham-saham 50 itu kan dibuka, ya ada kemungkinan itu turun dan menggerek IHSG gitu ya. Tapi bisa aja saham-saham yang kalian pilih itu tetap naik gitu ya. Bisa aja terjadi seperti itu ya. Bisa aja kalau misalnya IHSG-nya merah, tapi saham kalian tetap tetap ada yang bisa naik. Jadi kita harus pantau terus di September ya. Kalau memang mau cari aman mungkin melihat ini kan data aktual gitu yang terjadi 10 tahun terakhir ya. Apa kalian mau TP dulu di akhir Agustus? Nggak masalah juga gitu ya. Ntar di September eh, kita beli lagi gitu. Soalnya probabilitasnya sangat kecil gitu. Terkecil ya di Mei sama di September nih udah terbukti ya. Ya, jadi yang saya mau ingatkan ya itu volatilitas di September bakal tinggi. Nah, tadi sedikit juga yang tadi saya ada kelupaan yang cenderung bullishnya kenapa? Karena pertama XAUUSD juga udah mulai tinggi ya, udah mulai naik ya, udah mulai rebound XAUUSD. Yang kedua juga Bitcoin ya, Bitcoin kan juga sudah mulai naik ya. Nah, Bitcoin itu aset yang lebih beresiko dibanding saham gitu ya. Jadi ya Bitcoinnya kalau memang sudah cenderung naik ya ada kemungkinan juga saham yang punya fundamental kuat juga bisa naik gitu. Nah, itu dari dua itu juga saya jadikan analisa tambahan lah buat saya untuk IHSG. Ya paling dua itu ntar kita tetap ngobrol di Discord ya. Oke, lanjut mungkin ke Bro Andri dan Bro Douglas. Oke, itu technical view ya teman-teman ya. Semoga cukup jelas ya. Sebenarnya tadi charting aja sih. Kalau buat yang bilang slide-nya nggak kelihatan, tapi di gua sih slide-nya aman ya. Itu secara chart aja, secara technical, karena bro saya sekarang certified technical analyst. Oke, materi sih segitu aja sih ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke Q&A aja. Silakan pertanyaan-pertanyaan dikeluarkan, nah akan kita coba jawab. Oke, berarti udah ready belum? Hello. Oke, perlu dicek dulu. Oh udah nih, udah lama gue nggak lihat lu bro. Nah, suara lu masih mute. Lagi sakit. Nah ini berarti lagi flu nih ya, flu berat ya. Tapi bela-bela di Udah seminggu nih nggak sembuh-sembuh. Aduh, boleh cek dokter. Oke, kita masuk ke Q&A ya. Saya bakal bahas Q&A aja. Ya, sini bro. Sini ya. Kalau menurut saya sini sih saya juga masih ada barangnya ya. Kalau kalian tanya targetnya mau ke berapa, ya saham-saham yang kayak sini begini saya susah ya targetinnya ke berapa ya. Karena ya sekarang kan dia pembukuannya udah mulai positif ya. Utang-utangnya udah dipindahin juga ke PTRO, jadi harusnya jadi lebih bagus ke depannya. Tapi targetnya kalau saya sih ya pegang aja. Kalau misalnya udah untung kalian mau jual silahkan, kalau kalian mau hold silahkan gitu ya. Jadi target tetap ya sesuai di Stockwise kalian sesuaikan masing-masing. Kalau kalian yakin kalian mau hold panjang silahkan. Kalau kalian merasa oh nih harganya udah cukup mahal, ya it's okay dijual aja gitu ya. Saya juga masih ada. Oke. Tamat sedikit ya, dia kan lagi FCA, since ekuitas sudah positif mungkin nanti akan keluar dari FCA back to ya. Yes. Betul. Yang saya dengar itu sini dan PEC ya, kemungkinan besar dia bisa keluar dari FCA ya dalam waktu dekat mungkin ya. Kalau PEC ini ya
naik dari papan akselerasi ya maksudnya bro ya. Yes. Kalau sini Nah, dari next spec ini. equity negatif, sekarang equity-nya udah positif. Jadi dia bisa keluar. Oke. Oke, nah next spec itu sekalian baik yang nanya. Kalau pack itu menurut saya bagus ya, bagus. Tapi kalau saya sendiri, saya udah ketinggalan barang, saya udah hilang barang teman-teman ya. Saya tuh kalau nggak salah kemarin jual di 330-an ya, malah naik lagi lebih tinggi ya, ketinggalan gitu ya. Jadi saya juga bisa salah teman-teman ya. Jadi ingat ya, target tuh kalian sesuaikan masing-masing. Jangan targetnya itu ikutin Ko Andri. Kalau kalian merasa udah cukup mau jual silahkan. Kalau kalian mau hold silahkan teman-teman ya. Contohnya pack saya jual di 330 malah naik lagi lebih tinggi. Ya udah hilang barang teman-teman ya. Seperti itu. Tapi menurut saya tahun ini ini ada sedikit tambahan ya tadi selain dari Bro Douglas dan Bro Sea. Saham-saham yang bagus di tahun ini menurut saya satu, teman-teman ya, ingat ya. Saham yang fundamentalnya bagus, yang contoh kayak blue chip yang memberikan dividennya di atas 10% itu bagus ya. Nomor satu, jadi yang kalian pantau tuh saham yang fundamentalnya bagus, nomor satu. Nomor dua, saham yang corporate actionnya masih jalan, itu kalian boleh ikutin. Ya, kayak contohnya misalnya di sini ada PAC ya, atau ada yang lain-lain ya, tadi Bro Douglas udah sebutin ya saham-saham yang ada corporate action. Nah, itu kalian boleh ikutin, teman-teman ya. Nomor tiga, saham-saham yang Haji Isam Universe itu menurut saya bisa bagus tahun ini, teman-teman ya. Karena kalian tahu ya, per tahun ini ada pergeseran dari Konglo 9 Naga ke Konglo-Konglonya ke yang Haji Isam Universe, teman-teman ya. Jadi kalau kalian saham-saham yang tahun lalu kalian masuknya saham-saham Pak PP, mungkin tahun ini kalian masuknya saham-saham yang Haji Isam atau Bakri ya teman-teman ya. Ada pergantian teman-teman, pergantian pemain teman-teman ya. Nomor 4, saham-saham BUMN menurut saya mulai menarik ya. BUMN-nya kalian cek yang ada urusan sama proyek-proyek pemerintahan kita sekarang. Nah ini ya, 4 ini yang kalian harus pantau teman-teman ya. Satu, ini saya repeat lagi ya. Satu, fundamentalnya bagus. Dua, ada corporate actionnya dari kecil jadi gede, sesuai yang tadi Bro Douglas sudah jelasin. 3, universe-nya Haji Isam teman-teman ya. 4, BUMN yang bakal ada potensi proyek-proyek pemerintahan sekarang teman-teman ya. Kayak contohnya misalnya di Teams ya, atau di yang lain-lain kalian cek ya, banyak ya teman-teman ya, kalian cek sendiri. Nah itu 4 ini menurut saya bagus. Nah yang itu kalau yang di watchlist ya, kalau yang dihindarin itu apa? Nah kalian harus hindarin itu, atau misalnya kalian mainnya cepet aja, udah untung buru-buru TP ya. Nah yang harus kalian hindari sebenarnya saham-saham Konglo. Ini fluktuasinya bakal tinggi sekali teman-teman ya. Kalau untung bisa untung, kalau rugi kalian bisa ruginya dalam. Nah itu nomor satu ya, saham-saham Konglo ya, yang 9 naga ini kalian harus hati-hati teman-teman ya. Karena ya kalian tahu sendiri lah, saya nggak usah jelasin kenapa di rezim kali ini Konglo itu agak sedikit dibatasi teman-teman ya, atau powernya dikurangin ya, banyak kena Patriot Bond, kena denda dan macam-macam lah. Saya nggak usah sebut di sini ya, nggak enak juga saya sebut di sini, cuman kalian udah tahu lah ya. Nah nomor 2 yang kalian harus hindari, saham-saham yang ngejar MSCI atau FTSE teman-teman ya. Nah contohnya misalnya sebelumnya ada saham Pak PP ya, contohnya tadi ada yang sebut RMKE ya, atau dulu ada misalnya film, dulu ada misalnya RLCO. Semua ini saham-saham yang mau ngejar MSCI. Nah sekarang MSCI-nya udah nggak ada teman-teman ya. FTSE-nya juga masih freeze ya, dua-dua ini masih freeze. Bahkan kalian tahu sendiri ya, tadi sesuai yang tadi Bro Douglas jelasin, bukannya mereka naik, malah mereka diturun-turunin, bahkan dikeluar-keluarin. Nah itu kalian sementara hold boleh nggak? Ya boleh, kita nggak tahu naiknya ya. Kepentingan dihindari itu ya. Jadi ada switching. Nah kalau saya strategi, kalau kalian masih loss, misalnya saya cut loss, saya rugi 20%, saya tinggal pindahin ke tempat lain bisa untung 20% kan sama aja teman-teman ya. Jadi kalian jangan takut rugi. Namanya di keuangan itu kalian harus cut yang udah nggak potensi, kalian switching. Nah itu namanya switching, pindahin teman-teman ya, dari yang udah potensi ke yang lebih potensi. Kalau potensi ini naik ya lebih cepat balik modal dibanding kalian udah minus 20, kalian mau tunggu nih 20 ini balik lagi ke atas. Nah itu lebih lambat teman-teman ya, lebih lama. Oke, next.
Kita Q&A lagi Bro Douglas, apa lagi? Oke, ini banyak saham-saham Pak PP semua berarti udah disebutin ya sekalian teman-teman ya. Ya, saham PP. Next. Jadi kalau menurut saya saat ini trading doang ya. Mau masuk, misalnya dia udah turun nih, turun dalam. Contohnya misalnya kalau beberapa saham ya, misalnya PTRO turun di bawah 4.000, ya kalian mau beli nanti udah di dekat 4.000 jual gitu ya. Tapi kalau kalian tanya, oh kayak saya belilah, saya hold buat balik ke 12.000, untuk saat ini agak susah teman-teman ya. Kalau dia balik ke all time high-nya lagi di 12.000 ya, jadi mendingan buat trading doang seperti itu. Ya kita pindah ke universe yang lebih cepat teman-teman ya, seperti itu. Jadi bursa efek itu nggak mati, cuma tempat bermainannya berubah teman-teman ya. Makanya judul hari ini Q&A-nya itu calibration teman-teman ya. Jadi kalibrasinya kita rubah teman-teman, seperti itu ya. Oke. Apalagi Oke, next CBRE. CBRE itu tetap actionnya ya, kemungkinan besar itu di akhir September atau awal Oktober teman-teman ya. Dia tetap ada. Dia kemarin itu tadinya maunya Q2, tapi karena ada perubahan peraturan gak disetujuin, lalu ada IPO banyak, dia diundur ya teman-teman ya, diundur. Nah dia tetap harus melakukan right issue. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok kemungkinan bisa nggak dibatalin, harusnya enggak teman-teman ya. Kenapa? Karena sebenarnya kapalnya udah beli ya, kapalnya udah beli. Saya juga udah lihat kapalnya. Kapal ini harus masuk ke CBRE. Saat ini kapal ini belum masuk ya, jadi right issue-nya harus jadi. Bahkan ini di sini aja teman-teman ya, mereka udah proses pembelian kapal kedua teman-teman ya. Jadi udah mulai proses pembelian kapal kedua ya, karena nunggu, tadinya pengen cepet-cepet masukin right issue yang kemarin kapalnya, lalu dia pembelian yang kedua. Nah tapi udah keburu deal yang kedua teman-teman ya, udah mau deal beli dua, jadi udahlah mereka beli dulu teman-teman. Jadi masih tetap on track teman-teman ya. Lalu sebenarnya ada satu, mereka juga sebenarnya ini di sini aja ya teman-teman ya. Mereka juga lagi ada deal sama satu konglomerat, ya cuma saya belum bisa sebutin konglomeratnya siapa teman-teman ya. Jadi atau enggak saya nggak tahu teman-teman ya, seperti itu. Tapi yang saya dengar 2 minggu lalu mereka lagi deal sama satu konglomerat besar teman-teman ya, seperti itu. Nah sekedar itu doang yang bisa saya kasih tahu soal CBRE ya teman-teman ya. Oke, apalagi Bro Douglas? Oke, next PGJO kok. Apakah laporan keuangannya diaudit? Apakah bakal RI juga? Kenapa sudah terbang dan itu ownernya mirip-mirip? Nah, PGJO itu sebenarnya dia adalah backdoornya anak perusahaannya dari si PEC, teman-teman ya. Jadi grupnya CNJR itu ada dua konglomerat ya. Satu konglomerat bosnya itu siapa namanya, Deng Wei Ming ya. Nah, si PGJO itu sebenarnya adiknya Deng Wei Ming ya. Nah, ini cuma di sini doang aja ya, nggak perlu di share kemana-mana ya. Itu adiknya ya. Nah itu adalah perusahaan transportasinya. Tadinya itu mereka rencana awalnya ya, saya nggak tahu kalau sekarang berubah teman-teman. Itu saya dengar rumornya ya. Rumornya itu tadinya PEC itu adalah tambangnya dan smelternya, yaitu PEC. Nah di PGJO itu adalah transportasi dari pertambangannya ke smelternya, itu PGJO rencananya. Nah itu yang ngurus itu adiknya si Deng Wei Ming teman-teman ya. Ini bukan saya rekomendasi, bukan saya pom-pom teman-teman ya. Saya juga udah nggak ada barang di PGJO ya, udah saya jual teman-teman ya. Nah ini kalian mau beli atau nggak beli, jadi jangan oh nih kok Andri pom-pom, enggak. Saya nggak peduli. Kalian di sini nggak beli apapun juga saya nggak peduli. Kalian nggak beli CBRE, nggak beli apa, saya nggak peduli teman-teman ya. Ini saya cuma sekedar sharing informasi yang saya tahu aja teman-teman ya. Itu yang ada di PGJO ya. Saya pun juga nggak ada barang di PGJO ya, udah saya jual ya. Waktu itu udah untung dikit ya, udahlah saya keluar dulu karena market lagi jelek, seperti itu teman-teman ya. Oke, apalagi Ya, sama ya, PGJO udah hilang barang ya gitu. Loh, saya udah hilangnya. Di pack pun saya juga udah hilang barang. Jadi oh kok Andre nih mau pom pack ya? Nggak ada, saya udah nggak ada barang teman-teman, nggak ada kepentingan. Kalau besok dia naik lagi juga saya udah nggak ada barang teman-teman ya. Seperti itu ya. Tapi ini cuma pandangan saya doang. Menurut saya barang-barang Universitas Haji Sam tuh lagi nomor 1 teman-teman ya. Karena ya presiden saat ini sangat dekat dengan si Haji Sam. Oke, apalagi? Ya, kalian boleh Google aja lah ya, itu ya saham-saham Haji Sam apa aja itu lagi pada naik semua ya. Tapi balik lagi cek satu perusahaannya ya. Ini sentimen, tapi balik lagi kan isinya apa. Betul. Contohnya misalnya kemarin ada kebakaran
yang apa? Yang saham kelapa sawit yang nomor 1 paling naik, kelapa sawitnya Haji Isam, teman-teman ya. Betul. Seperti itu. Lucu ya, padahal kebakaran ya, tapi sahamnya naik ya. Karena biasanya kalau kita lihat historicalnya dari masa-masa lalu, setiap kali ada kebakaran, nah kalian tinggal tunggu nih berapa bulan, kemudian pasti ditanam sawit, teman-teman ya. Nah, Gitu. Karena satu, kalau kalian pakai ekskavator tuh biayanya mahal. Per jam itu 300 ribuan per jam ya. Kalau dibakar kan cepat, lebih murah, teman-teman ya. Itu pertama. Nomor kedua, setelah dibakar itu biasa tanahnya lebih subur, teman-teman ya. Jadi mereka juga irit fertilizer, teman-teman ya, seperti itu. Ya, jadi biasanya seperti itu. Oke? nah itu ya, teman-teman ya, itu hanya edukasi ya. Next apa lagi nih? PANI dan CBDK kok mau buyback? Di berita juga udah ada berita ya, udah berapa orang ketangkep ya. Tapi itu mah Udah baik ya kroni-kroninya aja yang tangkep ya. Otaknya mah nggak tangkep. Oke, apalagi Bro Douglas? Ini ada CBDK katanya mau buyback kok, apakah masih menarik? CBDK ya. CBDK sih menurut saya sih nggak masuk lagi, teman-teman. Saya udah jual juga. Cut loss saya tahun lalu yang paling banyak itu di CBDK ya, itu hampir 10 miliar lebih ya cut loss saya di CBDK ya. Kalau di tahun ini cut loss saya terbesar tuh di CDIA, nomor 2 di koin ya. Nah, saya sih sementara belum masuk lagi, teman-teman ya. Tapi kalau saya ngomong sama grup-grup PANI, sebenarnya lebih menarik itu PANI daripada CBDK, seperti itu. Ya, tapi ya sekedar itu aja sih infonya, teman-teman ya. Tapi Ya, lalu kalau itu ya. sahamnya tapi organik ya, nggak ada market makernya ya di CBDK ya. Lalu kalau soal buyback itu memang biasanya mungkin oke secara perusahaan dia merasa ini murah, dia announce buyback. Tapi realisasinya biasanya nggak 100%, teman-teman. Jadi dia announce misalnya buyback 200 miliar. Ya dia nggak harus beneran beli 200 miliar, enggak. Biasa mungkin berapa puluh miliar, oh udah harganya udah naik, udah dia nggak jadi buyback gitu ya. Jadi ya kebanyakan sih buyback cuma berita sentimen aja gitu, sentimen positif bahwa ini menarik, ini harganya udah lumayan murah, tapi nggak berarti owner beneran bakal hajar beli segitu gede. Apa lagi ini? CBRE udah, RMKO juga udah ya, apa perlu dibahas lagi? RMKE, kalau RMKO pas dia koreksi, awal-awal koreksi itu pas dia turun ARB dia dekat ke harga saya udah jual. Kalau RMKO, teman-teman ya, saya jual bersih. Kalau RMKE saya nggak jual sama sekali, teman-teman ya. Udah untung 100% sebenarnya RMKE saya nggak jual sama sekali gara-gara saya terlalu percaya ownernya. Karena saya tahu ownernya kan, saya sering tanya nih, gimana nih, masih bagus gak? Bagus, tapi turun, akhirnya turun di bawah harga akhirnya saya cut loss, teman-teman ya. Di dekat harga, nah saya sistemnya seperti itu, teman-teman ya. Kalau saham turun mendekati harga saya pasti jual, teman-teman ya. Saya jual. Jadi saya tuh sistemnya selalu untung dikit gak apa-apa, yang penting jangan rugi. Nah, sebagian besar saya jual dekat harga sebagian besar lagi saya cut loss, teman-teman ya. Nah, cut lossnya kemarin udah di acara batch sebelumnya saya udah kasih lihat ya, cut loss saya di RMKE, teman-teman ya. Nah, jadi sebagian besar saya cut loss, jadi udah saya bye-bye. Nah, mau ditarik lagi nggak? Ya kalau saya tanya ya ke manajemennya, iya kemungkinan ke depannya mau naik lagi, tapi nggak tahu mau naiknya kapan. Nah, daripada saya nunggu, ya udah mendingan saya pindah aja, teman-teman ya. Saya jual, saya pindahin ke tempat lain. Nah, itu kalau cerita RMKE dan RMKO, teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau tunggu, ya silakan tunggu, cuma nggak tahu tunggunya kapan. Kalau saya sih, saya mendingan cut, saya pindahin ke tempat lain, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi di saya RMKE dan RMKO udah nggak ada. Saya udah jual, ya saya jual cut loss RMKE-nya, saya pindahin ke tempat lain, teman-teman ya. Saya pindahin ke tempat-tempat yang tadi ya ada fundamental ya. Contohnya nih, misalnya kalian rugi 10%, ya kalian tinggal masuk aja ke saham-saham yang bagi dividen 10-an% ya. Atau misalnya kalian ruginya misalnya 50%, ya kalian carinya masuknya saham-saham yang ada corporate action, teman-teman ya. Nah, itu juga pasti kemungkinan besar balik, teman-teman ya. Atau ini ada yang gila, teman-teman ya. Ini ada ilmu gila tapi mungkin nggak semua orang, teman-teman ya. Contoh nih, ini perhitungan matematika aja, teman-teman ya. Kita kan misalnya kita tahu nih,
saham blue chip itu membagikan dividen kan di sekitar bulan Maret dan April kan, teman-teman ya. Nah, sekarang ini udah mau Agustus, udah mau akhir, berarti udah mau September ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan. Ya. Berarti 8 bulan lagi nih kita udah mau pembagian dividen lagi. Sebenarnya Desember itu udah ada pembagian dividen, tapi dividennya kecil. Ya, dividen interim. Ya, ini kalau kita ngomong blue chip, teman-teman ya. Berarti itu kita bunga yang kita harus bayar itu 8%, teman-teman ya. Contoh nih, misalnya kalian ambil pinjaman ya. Ini ide gila saya, ini cocok di saya. Tapi ini nggak cocok di semua orang, teman-teman ya. Nggak cocok belum tentu cocok di kalian ya. Kalian hitungnya gini aja. Contoh misalnya, saya punya uang 1M ya. Saya tinggal ambil aja pinjaman margin atau pinjaman repo. Itu misalnya kalau bunganya itu cuma 12%, contoh kalau kalian ambil margin kalian dapat bunga 12%. Berarti setahun itu 12%. Sebulan tuh berarti 1%. Ya, setahun itu 12%, sebulan itu 1%, teman-teman ya. Nah, kalian kan tahu nih, kalian tinggal hitung. Kalian kan berarti kalian tinggal tunggu 8 bulan itu dia udah bagi dividen 11% sampai 12% untuk Mandiri dan BRI. Berarti kalian tinggal hitung dong. Kalian bayar bunga 8 bulan. 8 bulan itu kan kalian bayar bunga 8%. Sedangkan kalian dapat dari hasil dividennya itu 12. Teman-teman ya, berarti kalian masih untung 4%. Nah, itu kalian pakai gitu aja hitungannya. Kalian punya uang 1M, kalian ambil margin jadi 2M, 2M kalian timpuk ya. Kalian masih untung berapa tuh? Ya, 4%. 4% dari 2M. Nah, kalian hitung, kalian tinggal pinter-pinternya kalian putar-putar uang aja, teman-teman ya, untuk tutupin kerugian-kerugian yang lalu. Nah, saya pun kerugian tahun ini tuh kerugian terbesar sepanjang hidup saya, teman-teman ya. Dari gain tertinggi sampai turun ke bawah, itu total hilang saya itu 300. Awalnya 400, tapi dia rebound juga tinggal hilangnya tinggal saya 300. Nah, dari 300 itu yang 300 ini dari floating, teman-teman ya, dari floating dan cut loss. Nah, cut loss-nya sendiri itu udah hampir 100, teman-teman ya. Jadi yang hilang gain itu 200, cut loss itu 100. Jadi total 300 kerugian saya. Nah, tapi apakah saya tetap berkecil hati? Enggak, teman-teman. Kalian tinggal pinter-pinter hitung-hitungan, alokasin duit. Kalau saya sendiri pakai margin, kombinasi pakai repo, gimana kalian leverage jadi balik lagi keuntungannya, yang kerugian-kerugian yang hilang itu balik, teman-teman ya. Nah, itu contoh salah satu trik, teman-teman ya, seperti itu. Jadi contohnya saya tadinya duit saya 2M kok, tapi karena kena kerugian jadi tinggal sisa 1M. Nah, 1M ini kalian kalau saya ya, tapi ini bukan buat semua orang. Kalau saya balikin, saya leverage lagi, 1 itu jadi 2. Tadinya contohnya begini ya. Ulang nih. Kalian punya uang 2, kalian rugi 50%, jadi tinggal 1. 1 kalau saya tinggal ngemargin lagi jadi 2. 2 kan kalian udah tahu, kalian tinggal masukin aja saham-saham yang membagikan dividen kayak yang apa kayak. Nah, kalau saya seperti itu. Ini cuma permainan angka, teman-teman ya. Seperti itu caranya, teman-teman ya. Kalian kutak-kutik. Oke. Apalagi Bro Douglas? Ya, itu udah cukup panjang ya, teman-teman ya. Tapi Bro Andi udah ngerti, tapi gue ingetin sekali lagi ya. Margin sama repo itu kalian harus ngerti, harus udah ada hitung-hitungannya. Jangan main asal ambil, apalagi asal beli saham ya. Karena itu kalau turun, saham kalian juga berhak dijual sama sekuritasnya. Kalian malah balik jadi 0, bahkan punya hutang. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau di waktu yang tepat dengan itu yang tepat, ya itu kalian memang bisa ya dapat potensial lebih lah ya. Jadi tolong dihitung-hitung lagi ya. Nah, lalu yang nanya soal margin berapa persen segala macam, itu tergantung sekuritasnya dan tergantung kalian juga siapa, tergantung network kalian, tergantung uang kalian juga ya. Jadi beda-beda ya, setiap sekuritas, setiap orang bakal dapatnya beda-beda. Yes. Oke, Biasanya margin lebih kecil ya. Margin itu 11 sampai 12. Kalau repo itu lebih besar, bisa 13 sampai 14, teman-teman ya. Seperti itu. Maka margin lebih kecil karena pilihan saham margin lebih dikit ya. Itu ada listnya dari bursa. Saham-saham yang boleh dibeli pakai margin. Nah, itu lebih dikit. Nah, kalau repo duitnya terserah kalian mau pakai buat apa gitu. Mau pakai di luar saham juga boleh. Makanya bunganya lebih tinggi. Gitu. Next, kok Bapak Keberani beneran akan ada demo? Demo ya nggak tahu ya teman-teman ya. Kadang dia ada, kadang dia nggak ada. Sekarang sih sebenarnya kalau ada pun juga sekarang ditutup sama media, teman-teman ya.
di sensor ya. Jadi kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nah, kalau Tapi takut tetap akan ada demo kok, jaga-jaga apakah kita jadi ada hold spare dulu cash ya. dengan masuk saham dulu? Ya, benar ya, spare Ada cash aja spare cash ya. ya, Oke, apalagi nih, apalagi CDA tadi udah, MGLV kok apakah ada info lebih lanjut, mau di-injek apa, di-injek seberapa besar dan lain-lain? kalau MGLV itu sebenarnya data center teman-teman ya. Jujur saya targetnya ke berapa saya nggak tahu. Saya cuma taruh, saya diemin doang teman-teman ya. Sampai sekarang saya masih ada. Saya nggak kutak-kutik. Saya udah pegang tuh lama teman-teman. Saya udah pegang itu mungkin hampir dari tahun lalu kali teman-teman ya. Dari tahun lalu kali saya pegang. Dari tahun lalu benar teman-teman, saya pegang tuh saya udah pegang berarti udah lama, udah 8 bulan lebih dari tahun lalu. Ya itu saya nggak sentuh apa-apa. Saya nggak beli, saya nggak jual. Maksudnya saya beli tahun lalu terus saya nggak tambah lagi, nggak ada juga. Saya udah pegang lama temen-temen ya. Jadi kalau misalnya oh nih kok Andri mau jualan nih ya, enggak, saya belum jual, masih ada temen-temen ya. Nggak saya kutak-kutik temen-temen, kayak kemarin bisa keluar, nggak, saya tetap nggak keluar, diemin aja. Nah terus pasti ada orang bilang tapi kan itu nggak liquid. Dulu waktu saya beli Arto nggak liquid. Dulu waktu saya beli BBHI nggak liquid. Dulu waktu saya beli Pani nggak liquid teman-teman ya. Nah, jadi saya paling suka tuh beli waktu gak liquid. Nanti setelah dia right issue dia jadi liquid, teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ya, sekedar itu doang sih yang saya tahu ya. Dia mau masuk jadi data center, teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya kalian follow Patrick Waluyo, dia pernah posting ya server-servernya ya. Websitenya apa ya kemarin itu ya? Ada website, kalian cek sendiri aja ya. Kalian research aja ada websitenya. Oke, apalagi Bro Douglas? Kalau koin menurut saya udah lewat teman-teman ya. Itu kalian kalau masuk hati-hati ya, itu cuma goreng-gorengan doang ya. Udah nggak ada, menurut saya sih udah nggak ada isinya ya di dalam sana ya. Karena tadinya di dalam koin ini ada beberapa crypto exchange di Indonesia. Nah, tapi sekarang Haji Isam juga punya satu crypto exchange. Nah, crypto exchange yang bareng Haji Isam ini sebenarnya Bro Gabriel itu ada joinan juga. Makanya jadi saya sering dengar info ini dari Bro Gabriel, teman-teman ya. Jadi beberapa exchange yang di koin itu sebenarnya udah pindah ke bursanya Haji Isam karena fee-nya lebih rendah, katanya seperti itu, teman-teman ya. Jadi di koin itu benar-benar udah hampir kosong. Ya exchange-nya ada, tapi cuma udah tinggal dikit. Tadinya kan semua exchange ada di sana. Nah, sekarang tuh sebagian besar udah keluar. Nah, itu yang saya dengar ya. Yang lebih lengkap, lebih tahunya mungkin kalian boleh tanya yang lain teman-teman ya di industri kripto teman-teman ya. Tapi yang saya tahu itu seperti itu. Oke, apalagi Bro Douglas? Kalau grup Bakri gimana kok? Kalau jujur saya sendiri kurang suka ya. Tapi kalau saya sih menganggap grup Bakri itu buat trading ya. Saya nggak pernah pakai buat invest ya. Ya tapi balik ke diri kalian sendiri ya teman-teman ya. Ya kalau grup Bakri sama, karena enaknya dia liquid banget ya, rata-rata. Jadi buat trading tuh enak banget. Itu sahamnya juga ada banyak yang bisa dimargin-marginin ya. Jadi itu. Tapi kalian pantau juga aja lah ya. Tapi ada kepentingan juga. Contoh Bumi masih ada ekspansi dia mau akuisisi lagi. Beberapa saham Bakri juga ada yang mau RI. Nah itu satu-satu kalian harus cek aja sih. Nah yang penting tadi gue udah bilang juga, kalau kalian lihat ada berita lumayan positif mau ekspansi atau apa, terus volumenya gede, terus dia naik, nah itu kemungkinan beneran ada something. Ya, tapi kalau dia naik volumenya kecil ya, jadi mungkin berita-berita sama nggak menarik ya. Jadi kalian pantau lagi seperti itu kira-kira. Dan grup yang lain juga sama teman-teman ya. Saham-sahamnya Haji Isam, saham-sahamnya Pak Pepe, saham-sahamnya Happy Hapsoro, Bakri, ini semua sama. Pokoknya kalian perhatiin di situ aja. Kalau ada berita, ada rencana mau ngapain, dan volumenya gede, boleh ikutan. Kalau volumenya kecil, ya wait and see ya. Coba pantau-pantau dulu. Lagi nih, Foru kok, isunya katanya gede banget. Nah, Forum memang kelihatannya red issue besar, tapi atau kenapa saya nggak masuk sih teman-teman ya. Dan saya juga nggak ikutin ya ceritanya, jadi saya kurang tahu ya. Jadi saya nggak bisa komen terlalu banyak soal Forum ya. Sebenarnya Forum ini cerita dia mau injeknya itu udah dari 2 tahun lalu teman-teman ya. Ini sebenarnya itu cerita lama. Dulu saya udah pernah masuk Forum, udah naik tinggi, saya nggak TP, terus dia koreksi, akhirnya saya jual teman-teman ya. Saya jual kit lah, ada yang untung ada yang rugi, tapi untung ya, hitung-hitung kit lah, nggak untung nggak rugi teman-teman ya. Nah jadi untuk masuk lagi saya belum masuk lagi sih teman-teman ya, karena kalau saya lihat ya
Kalau konglo-konglo lain yang di luar Haji Sam, apalagi di industri pertambangan tahun ini lagi dipersulit teman-teman ya. Jadi mereka rejim saat ini tuh strateginya itu RKEB-nya tuh nggak diperpanjang teman-teman ya, nggak diperpanjang atau dikecilin teman-teman ya. Jadinya rata-rata tuh rugi karena operasional tambang itu harus jalan terus, dia nggak bisa stop teman-teman, kan karyawannya banyak, operasionalnya besar, dia kalau stop dia rugi teman-teman ya. Nah dia pasti nggak kuat rugi teman-teman ya, belum kalau dia kena lagi denda dari under invoicing, kan dari dulu mereka banyak yang under invoicing tuh ya, keluar ke Singapura segala macam. Nah sekarang mereka pada kena denda, makanya kalian dengar-dengar ada tambang mana dijual kemana, tambang mana dijual kemana. Nah itu karena mereka lagi banyak kena masalah teman-teman ya. Jadi menurut saya sih cuman yang kuat-kuat doang ya, yang ada backingan itu yang bisa survive ya, seperti itu. Oke, apalagi Bro Douglas, kayaknya semua udah ya. Jadi sekarang pilihannya nggak banyak temen-temen ya, emitennya ya. Saham-saham MSCI udah keluar, saham-saham Konglo banyak yang saya udah keluarin dari list temen-temen ya. Jadi sekarang bener-bener watchlistnya tuh balik lagi ke 2020-2021. Ya kalau misalnya gameplay 2024-2025 kemarin kan MSCI sama MSCI itu nomor satu ya. Pani ngejar MSCI, saham PP ngejar MSCI, semua yang MSCI semua pada main. Nah sekarang MSCI nggak main. Kayak contohnya tadi kalian misalnya mau masuk Pani lagi, ya Pani sih sekarang murah. Pani itu MSCI-nya tuh di harga 13.000. Sekarang tuh cuma 6.000 sampai 7.000. Ya memang sih ada upside ya, tapi sekarang siapa yang mau narik? Nggak ada kepentingannya temen-temen ya, nggak ada MSCI-nya seperti itu. Jadi harus tunggu MSCI dulu ya, sekitar mungkin November. Tapi menurut saya nggak tahu ya, apakah bakal di unfreeze Bro Douglas? Ya, sih, ya. Semoga sih iya ya. Karena sebenarnya apa yang mereka minta udah kita turutin. Yang menurut mereka jelek dikeluarin juga udah dikeluarin gitu. Kecuali ntar mereka nambah lagi nih, oh tapi gue mau lu gini ya bisa aja. Susah ngomong, itu belum terserah mereka banget ya. Makanya kita sekarang fokusnya di yang lain dulu aja. Kalau ternyata dia buka, nah baru kita tinggal balik lagi, kita ikutan lagi, udah gitu aja. Jangan berharap banget ya. Di SSA nih, SSA belum ya? Jadi, sementara kalau saya sih portfolionya sekarang yang fundamental bagi dividen gede, lalu corporate action, sama ya kalau kalian mau yang Haji Sam dan BUMN teman-teman ya. Di situ pasti paling oke ya, seperti itu. Setuju. DSSA ada Bro, ada input soal DSSA? DSSA saya nggak ada info ya, mungkin dari lu ada info? DSSA sih gua trading sih, baru masuk juga ya kemarin ya. Katanya sih memang tahun ini itu prioritasnya grup Singaros itu DSSA sama Bull ya. Dua-duanya bakal ada corporate action gitu. Cuman kan DSSA tadi ya gua udah kasih lihat year to date itu dia juga udah minus apa ya tadi ya, 70-80% gitu ya, sadis banget tadi all time high. Kena bantai MSCI, kena bantai FTSE gitu ya. Jadi ya harganya rendah sekali gitu, tinggal tergantung nih Pak Franky mau ngapain ke depannya ya. Kalau ada kepentingan ya bisa naik, kalau nggak ada ya sama DSSA itu ya HSC ya bro menurut saya. Nah, HSC ini MSCI benci banget juga nih HSC nih. Berarti lu market cap gede-gede ratusan T tapi ternyata hasilnya floatnya cuma kecil lah, ini gua nggak bisa bebas masuk keluar. Nah ini MSCI nggak suka. Yes, gitu ya. Nah contohnya nih misal ada yang nanya nih, kok ini ada yang lagi hype nih, Bayan ya. Nah, itu juga sama teman-teman ya. Bayan itu menurut saya dia juga kena denda besar ya teman-teman ya, dari under invoicing dan segala macam. Makanya muncul rumor mau dijual ke Haji Isam ya. Nah cuman yang saya dengar ya, dia itu dealnya itu di harga bawah teman-teman ya, harga 3.000-an mungkin ya. Nah sedangkan sekarang Bayan tuh harganya udah 15.000. Berarti Haji Isam tuh harganya jauh di bawah kita kalau kita beli di market gitu teman-teman ya. Ya jadi kalau misalnya Bayannya turun ke 5.000 deh masih oke teman-teman ya. Tapi kalau sekarang di 15.000 ya jauh banget teman-teman ya. Itu sedangkan Haji Isam negonya di 3.000-an ya, di harga fair value teman-teman ya. Nah itu yang saya dengar teman-teman ya. Ya, menurut gue lebih masuk akal juga sih, karena kalau di harga sekarang kan market cap-nya gila banget ya. Iya, mungkin lah Haji Isam beli di harga pucuk. Ya, kemarin saya baca berita aja SPT-nya nggak cukup kalau beli di harga pucuk.
Iya bener. SPT-nya nggak Yakin. cukup, jadi kasih belinya di harga bawah teman-teman ya, nego. Makanya pas kemarin terbang-terbang gue udah kayak ini udah kena FOMO-FOMOan lagi ada ya. Ya jadi kalian jangan FOMO-FOMOan teman-teman ya. Kalau dia turun koreksi di bawah ceban, di bawah 10.000, mungkin masih menarik lah ya, atau deket-deket harga Haji Isam lah, 3.000, 4.000, 5.000, 1.000 lah ya masih oke. Tapi kalau 15.000, gila kalian tuh puncak banget ya. Ya tapi bisa naik gak ya? Bisa aja, cuman resikonya tinggi ya. Keuntungannya segini, mungkin keuntungannya bisa segini ya, tapi resikonya dalam banget teman-teman ya, seperti itu. Oke, apalagi? Ingat ya itu biar juga kering ya, jadi ya naik gampang turun gampang ya. Jangan sampai kalian ya terperangkap di atas kena bantai ke bawah. Ada yang bilang gini nih, Next. kita beli sama Haji Isam aja kok bayarnya kalau gitu. Ya boleh, kalau kalian kenalan sama Haji Isam mah boleh ya. Ya Langsung silakan. kaya. Ya kalian nggak usah jadi Deal pemain langsung saham. ya. Kalian keciprat batu baranya juga kaya, teman-teman ya. Gitu ya. Ini bro, siapa nih bro Nah, Aryo juga ya. ada Kalau udah dapat harga silakan info kita ikutan beli ya. betul, betul. Nah, ini contoh ada yang bilang nih Goto. Nah, Goto saya udah jual ya di 50 ya. Saya rugi fee doang, teman-teman ya. Cara keluar dari Goto, kalian harus pakai sekuritas yang cepat. Lalu kalian masuk ke antrian pertama. Cara antrian paling cepat tuh kalian minta dealer yang antriin. Ya ingat, pencetan jari kalian di antrian pertama sama pencetan dealer di antrian pertama itu dealer lebih cepat. Kenapa? Karena dealer itu sekuritas, servernya sekuritas yang pencet. Servernya sekuritas pasti lebih cepat, ya. Nah, jadi kalau dapat transaksi ya bagus. Ya, Goto kalau misalnya dia turun ke harga 20 atau 15 atau 10 perak, boleh beli. Teman-teman ya, kenapa? Karena under value. Teman-teman ya, under value. Karena market cap dia sekarang 50T. Kalau dia turun ke 10 perak, berarti 310T. Nah, bolehlah beli ya. Jadi kalau misalnya masuk turun di bawah 50, nah mungkin di harga 10 perak, 15 perak boleh beli, teman-teman ya. Seperti itu. Tapi kalau di harga sekarang di 50 jangan dulu, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman di sini, kok gue mau jual nih exit Goto, mau jual 50, jual 10. Nah, kalian boleh kontak saya. Kalau harga 10 perak saya beli, teman-teman ya. Cocok, fair value-nya. FYI ya teman-teman ya, FYI ya. Goto Pak itu Andri, nego jual gede. nih harga 10 ya. Berapapun saya terima ya. Mau 10 miliar, 20 miliar saya terima kalau harganya 10 perak, teman-teman ya. Di pasar nego Goto itu kalau gua nggak salah gua cek 160M yang beli itu di harga 22 kalau nggak salah ya. Jadi itu lagi banyak yang beli negonya itu di harga 22 tuh. 20-an ya. 160M tuh ya. Jadi di bawah itu jangan jual ke Bro Andri. At least di atas Nah, itu. 20 Ya, tapi itu mungkin orang-orang yang udah udah oke bener. ya kan sekarang Ya, itu juga karena orang-orang dia yang udah harganya 1,7 bro 12. Berarti ya. kalau 20 itu PBV-nya udah di bawah 1. Nah, itu berarti dia under value. Nah, itu ya berarti balik ke fundamental, teman-teman ya. Dia under value ya boleh beli. Ya, jadi ini jadi value stock. Ya, under value stock. Kalau turun ya. Kalau Di turun gocap. ya. Tapi kalau di 50 kalian jangan beli, teman-teman ya. Jangan beli di 50. Masih kemahalan. Udah ya, apalagi nih. Happy Hapsoro kok. Sih. Ya. MGLV naik kenapa kok? Ya itu mau masukin data center teman-teman ya. Dia mau right issue masukin data center ya. Ya kan kita lihatnya DCI aja naiknya setinggi itu. Kalau saya lihatnya DCI aja naik setinggi itu. Masa ini nggak naik sih? Waktu itu saya pikirnya kayak gitu aja. Tuh saya beli nggak naik-naik tuh waktu saya beli teman-teman ya. Saya beli nggak naik-naik. 2 bulan kemudian naik. Terus berapa bulan lagi naik, berapa bulan naik. Tapi saya diemin terus sampai sekarang saya nggak keluar-keluar teman-teman ya. Saya kalau saham investing tuh saya dari dulu saya nggak sentuh ya, seperti saya ajarin kelas ya. Saya sekarang kategorikan saham itu 2, ada yang saham investing, ada yang saham trading. Kalau saham investing mau naik setinggi apapun saya nggak keluar selama story-nya inline. Ya, tapi kalau saham yang buat trading ya udah kena target, saya pasti jual seperti itu ya. Sama juga yang story-nya udah selesai, saya tinggal jual, saya pindahin ke tempat lain. Ini saya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tadi nanya RMKE, RMKO, ya menurut saya udah lewat teman-teman ya.
RMKO tadinya mau RI, RI-nya udah selesai. RMKE mau stock split, lalu mau ngejar MSCI, MSCI-nya udah nggak ada, teman-teman ya. Jadi saya juga udah cut loss, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, itu aja kali ya. Nah, udah sih ya. Ini ada yang nanya grup Happy Apsoro. Nah, itu sama. Kalian cek aja yang ada corporate action lah ya. Kalau nggak ada corporate action ya sama, berarti belum ada kepentingan gitu loh. Kalau nggak ada Yes. kepentingan ya dia mau ngapain gitu. Kalau ada corporate action ya at least kalian cek. Contoh misalnya ya memang ada Bufa, dia mau RI, RI-nya segede apa, dan buat apa gitu. Kalau oke ya kalian beli di bawah, beli pas merah gitu. Intinya jangan kejar ke atas lah teman-teman ya. Grup Ya, jadi grup beli Happy pas dia Apsoro turun. menurut saya cocok buat trading ya. Cocok buat trading ya. Kalau misalnya dia lagi belum gerak terus dia turun, kalian boleh beli. Kalau dia udah naik, ya kalian jual. Jangan kalian hold lama-lama, kalian jual seperti itu. Ya. Apalagi grup Happy Jadi Apsoro kan kalau misalnya kita tahu kan raja, dia ratu, ya. politician kan. Ya kan, politician kan kita tahu di 2029 udah mau kampanye. Ya, berarti nanti pasti banyak gorengan-gorengan, teman-teman ya. Goreng-gorengan naik, ya kalian kalau naik kalian ikut-ikutan jual, jangan di hold, ya, teman-teman ya, seperti itu. Biasanya nih pengalaman saya ya, kalau menuju kampanye tuh banyak saham-saham digoreng. Karena politician tuh banyak cari uang juga di market. Teman-teman ya, banyak digoreng, ya nanti dia TP. Ya kalian juga harus ikut TP, ya cocoknya buat trading seperti itu. Oke, saham baik, bahas dong. Nah, baik tolong dihindari, teman-teman ya. Baik itu tidak baik, ya. Saya tahu market maker-nya siapa, tapi saya nggak usah sebut lah di sini ya. Pokoknya hindari aja. Itu namanya doang baik ya. Jangan. Itu goreng-goreng Udah lah ya. Jangan goreng-gorengan, nanti kalian kayak saya nih ya, sakit tenggorokan, batuk. Oke. Oh, karena udah mulai ganti gameplaynya, boleh kok saya live trading sesekali. Nah, itu kalian pantau aja grup yang inside trading kampus saham ya. Ya, Ya, di kalian situ cek aja di terus sana. saya update. Kalau kalian mau ikut trading, nih, kalau saya sendiri saya nggak terlalu trading. Ya, saya fokus diri saya itu 70-80% itu saya investing. Kalau trading itu saya tradingnya terlalu cepat, teman-teman ya. Saya nggak enak dan nggak bisa. Saya tuh tipenya tuh kayak apa ya? Mental saya tuh breakdown. Kalau saya trading terus saya harus kasih tahu kalian beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Saya jadi beban mental dan pikiran. Jadi trading saya nggak bisa rekomendasi kalian. Kalian tanyanya ke bro saya, teman-teman ya. Bro saya ada trading di bagian kampus saham ya, Bro Douglas ya. Iya, di Discord itu langsung ada ya. Nah, kalian kalau mau ikut trading bareng bro saya, kalian di situ. Karena kalau saya sendiri, trading saya itu saya trading sendiri, teman-teman ya. Seperti itu. Karena saya nggak kuat mentalnya. Ya saya tuh nggak bisa multitasking, teman-teman ya. Saya nggak bisa kayak saya trading sambil ngechat kalian, terus saya trading ngechat, terus saya nggak bisa. Saya benar-benar harus tenang sendiri seperti itu. Ya. Oke, itu kali ya. Oke. Itu aja ya. Jelas ya teman-teman ya. Ini sisanya ditanya-tanya, mungkin kita nggak ikutin kali ya. KDTN. Nah, saya nggak ikutin teman-teman ya. Nggak tahu ya. Inet, DILD, ya ini semua sih gua nggak ikutin juga sih. Jujur saya nggak ikutin. Coba kalian pelajarin aja ada berita apa gitu ya. Saya nggak bacain teman-teman ya. Jadi ya kalian lanjut aja sendiri. IMPC menurut saya sih IMPC dulu itu juga ngejar MSCI. Sekarang MSCI-nya udah nggak ada. Menurut saya buat apa kalian masuk IMPC lagi teman-teman ya. Walaupun isunya mau buyback segala macam, ya oke deh ownernya buyback. Terus mau apa gitu loh. MSCI nggak ada. Undervalue tidak. Growth tidak. Ingat, kalian masuk saham itu harus ada kepentingannya, ada goalnya, ada tujuannya. Kalau tidak ada goalnya, tidak ada tujuannya, iya naik, tapi mau apa gitu loh? Mau apa? Ya kan? Jadi nggak jelas. Nah itu susah namanya. Jadi paling trading doang. Tapi kalau trading itu seperti berjudi menurut saya. Trading di tempat yang nggak ada sentimen tuh kayak berjudi gitu. Ya kayak berjudi. Besok bisa naik bisa turun. Nah kayak kalian berjudi. Besok bisa menang bisa kalah. Nah kalau saya tuh selalu carinya yang sentimen. Kalau ada sentimennya panjang, biasanya saya jarang kalah, teman-teman ya, seperti itu. Saya kalah itu kalau sentimennya tiba-tiba berubah. Tadinya ngejar MSCI, tiba-tiba MSCI-nya nggak jadi. Tadinya mau corporate action-nya nggak jadi. Nah itu. Tadinya mau akuisisinya nggak jadi. Nah biasanya saya kalahnya di situ kalau dia tidak jadi.
Seperti itu ya. Tapi selama inline terus, saya tetap pegang terus. Biasanya sih selalu untung, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, itu aja. Ada lagi Bro Douglas? Udah sih, ini yang lain-lain beneran kita nggak ikutin ya. MTEL, Hope, Uang, Meja, IRSX. Ya. Nah ini juga sama ya. Lans. Misalnya saya tanya SOTS, nah SOTS dulu saya pernah masuk, teman-teman ya. Karena dia mau right issue. Begitu bursa saham jelek, ya lalu dari manajemen keluar ya keterbukaan informasi bahwa dia batalkan dia punya corporate action ya. Jadi ya udah, saya langsung buru-buru cut loss, buru-buru jual ya. Tapi cut loss kecil doang, teman-teman ya. Seperti itu. Nah kalau misalnya dia nanya Rise, saya ada juga ketemu Pak Hermanto ya beberapa kali. Ya kemarin kalian juga baca beritanya mereka ada mau injek satu ini ya hotel di Bali itu senilai 1 triliun, teman-teman ya. Tapi sahamnya organik, teman-teman ya, organik. Jadi sekarang sahamnya ya tergantung, kalau banyak yang beli dia naik, kalau nggak ada yang beli dia turun, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi dari ownernya belum ada kepentingan mau naikin sahamnya, ya paling ya ownernya fokusnya di fundamentalnya dulu, di perusahaannya, di bisnisnya ya. Seperti itu ya. Saya ketemu Pak Hermanto, misalnya dia bilang ya kita fokus nih, pokoknya ada bikin hotel, bikin properti, ya seperti itu aja teman-teman. Dia jadi ownernya benar-benar fokus di bisnis ya. Sahamnya benar-benar dia bilang terserah market aja, seperti itu. Nah itu yang terjadi di Rise, teman-teman ya. Oke. Nah ini benar teman-teman, emiten yang kalian tanya aneh-aneh sih, kita nggak ngikutin sih ya. PC, ML, segala macam. Kalau yang kita tahu tadi kita udah bahas semua ya Pak. Ini ada yang nanya TPIA udah dibahas ya. Saham-saham Pak PP, saham-saham HH, Bakri, semua udah dibahas. Saham-saham watchlist sebelumnya udah ya, PEC, MGLP, PTRO segala macam. Ya, jadi kalau yang telat masuk ya tanyalah yang tadi udah ikut ya. Ini aja gue udah atur waktu lagi di Melbourne jam 12 malam ngurusin live gitu. Masa kalian telat ya? Udah enak juga jamnya 8 di Indo ya. Udah sih itu ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Materi makronya nanti kalau mau gue share nggak apa-apa lah, itu cuman update makro doang ya. Tapi kalau yang Q&A ya tanya teman-teman yang ikut lah ya. Tapi sih rata-rata emiten udah kita infoin ya. Intinya sih teman-teman ya sekarang gameplaynya berubah, sama MSCI kan nggak bisa diikutin dulu ya. Udah kalian balik ke corporate action, kalian cari yang beneran mau mau RI kayak mau backdoor kayak kalian pelajarin bener-bener ya yang lalu ya volumenya gede ya karena kan ujung-ujungnya duit. Kalau volumenya gede dan dia naik, nah berarti kemungkinan benar ada something. Kalau dia naik volumenya kecil ya mungkin kemungkinan hanya pancingan. Nah intinya sih begitu teman-teman ya. Jadi portofolionya benar-benar diatur, yang udah nyangkut banyak ya kalian harus decide. Mau pindah, cari balik duitnya dari yang mana. Jangan kalian nonton diemin doang. Oke, sekian gitu aja ya. Terima kasih teman-teman. Memang tahun ini agak lebih defensif ya Bro Douglas ya daripada tahun lalu ya. Betul sekali. Kayak contohnya tahun lalu itu saya per hari itu bisa naik belasan M, puluhan M. Ya tahun ini naiknya cuma ya 5M, 8M, kadang minus 3M, minus 2M ya itu ya fluktuasinya di situ doang ya. Jadi kecil memang dibandingkan tahun lalu ya. Memang marketnya lagi kurang bagus juga ya. Tapi tetap kita bisa untung aja. Cuman gameplaynya berubah teman-teman ya. Saham-sahamnya berubah ya. Jadi kalian juga harus rubah. Jangan kalian masih tetap permainan tahun lalu ya, udah nggak zaman ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Ya tahun ini kita defend dulu ya, tunggu nanti market udah bagus, makro bagus, bullish, nah kita hajar lagi ya. Margin mau repo nanti boleh ya, sekarang defend dulu aja. Nah dia ada yang nanya, kok Andri lagi syuting film, nanti kalau udah rilis nobar nggak kok? Boleh ya. Tahun depan tapi masih lama ya, masih lama. Masih lama. Itu cuma iseng-iseng aja sih teman-teman ya. Iya, kita nobar acara Stockwise. Oh ya, sama minggu depan ada acara pickleball ya, Stockwise X Sukor ya, teman-teman yang kalau ingin ikut, ya good luck, latihan dulu, semoga juara ya, itu bakal ada hadiahnya juga. Oke, thank you teman-teman, selamat malam. Ada Bernard juga ya? Ada Bro Bernard juga. Ada ikut hadir ya. Tuh bakal ada hadiah tuh ya, jadi menangin lah ya anak-anak Stockwise ya. Iya, katanya. Oke, thank you bro, thank you semuanya. Hadiah emas kalau nggak salah ya. Emas apa kayaknya itu ya saya RDN bukan sih kalau nggak salah di support sekuritas ya kalau nggak salah. Oke, kalian pantau aja ya guys ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi. Aku mau packing dulu besok.
besok mau Oke, check out. thank you guys, thank you Ya, guys. thank you bro, teman-teman. Ini bro Edo nih. Pas pickle sekalian kita ngerendong, nah itu boleh diatur sama bro Sea ya kalau sempet ya. Pickleball gua absen karena masih di sini ya.